negeri. Jadi memang high net worth. Kirim ke luar negeri mungkin dia masuk ke saham lain atau beli instrumen lain. Pokoknya dikeluarin dalam bentuk kirim ke US dollar ke bank dia di luar. Udah jam 1, kita mulai ya. Aku bacain dulu sedikit introduction. Halo, selamat siang semua, apa kabar? Semoga sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Om Ben, Mas Bekti, dan Ko MY. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ya, bahwa saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Om Ben, Mas Bekti, dan Ko MY adalah pelaku pasar modal dan trader saham ya. Dan hari ini kita akan lebih santai, kita akan ngobrol-ngobrol aja, karena kita tahu waktu masuk tahun 2023 market itu begitu buka Januari, abis kita pulang liburan, tahu-tahu banyak saham yang turun, dan beberapa hari kemudian kan ARB nih. Nah, abis itu kan memang ada rumor yang memang ada satu instansi yang kabarnya melikuidasi sahamnya karena harus cash untuk mengembalikan ke posisi beberapa investor yang ada tersangkut di sana katanya. Entah itu benar apa enggak, kita nggak tahu. Jadi hari ini kita mungkin ngobrol aja sih, pengalaman-pengalaman apa sih yang para teman-teman kita di sini seperti Om Ben, Mas Bekti, dan Ko MY ngalamin nih tahun 2023, karena memang tahun ini sangat unik dan sangat berbeda gitu loh. Oke, mungkin kita nanti akan nanya, kita mulai urutannya dari Om Ben, terus Mas Bekti sama Ko MY. Mungkin ini disesuaikan urutannya karena sesuai umur kali ya, senioritas ya. Dari yang uangnya paling banyak itu. Iya, oh iya ya. Yang paling cuan ya, namanya aja PCC, para pencari cuan. Atau Oke, mungkin kita nanya dulu nih ya. Pas buka tahun 2023 gimana sih pas saham pada ARB? Sempet gak ada yang cut loss gede, terus atau gimana gitu? Mungkin dari kayak tadi Om Ben dulu, terus nanti Mas Bekti, terus baru MY. Kalau saya yang waktu awal tahun 2023 yang ARB itu nggak kena sih, nggak kena karena memang tidak punya terlalu banyak saham dan lebih banyak scalping kan, jadi foto relatif nggak terlalu banyak barang. Sempat ada bukan berarti nggak loss ya, sempat ada cut loss, cuman nggak sampai loss gede. Begitu ya udah nggak enak ya udah langsung cepet-cepet keluar aja. Beberapa saham yang memang dari harga bawah, jadi ya yang harga bawah saya biarin aja, tapi cuman ya memang mengurangi floating profit, cuman ya at least nggak sampai berdarah-darah banget sih yang 2023 itu. Begitu kalau saya. Oke, kalau Mas Bekti gimana Mas? Bisa sharing nggak ada sama? Ya sebenarnya 2023 ini menurut saya pribadi agak berat dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Tetapi kalau ditanya masalah cut loss pengalaman pribadi ya cut loss tetap ada, tetapi ujung-ujungnya tetap masih bisa kok cari cuan. Yang jelas kalau kita itu mau trading, apalagi kalau kita itu mau scalping, itu tentunya jangan sampai nyimpen yang banyak-banyak, karena pusing sendiri nanti kalau posisinya kita nyimpen terlalu banyak jenis saham. Jadi kalau ditanya pengalaman saya pribadi, oke, masih tetap ada cuannya, loss juga ada, yang gede juga ada, semuanya variatif. Iya. Tetapi kalau boleh saya bilang dibanding tahun sebelum-sebelumnya nih kayak 2022, 2021, kalau saya ditanya ya lebih enak tahun 2021, 2022. Dan berdasarkan pengalaman saya pribadi, pernah juga tuh waktu itu kalau nggak salah tahun 2000-an 13, 14, 15 itu juga berat di market, sama mirip-mirip kayak gini gitu. Tapi kalau dulu sih menurutku karena mungkin waktu itu ARB-nya masih 25%, 35% ya, jadi kayak rentang jaraknya itu masih bisa lama, kita masih bisa cari cuan nih. Katakan saham udah turun 25%, kita masih bisa buy, naik dikit bisa dijual, panjang jaraknya gitu. Nah, tapi kalau dibandingkan tetap yang namanya sebuah siklus itu kan seperti kayak musim buah, ada masanya rame, ada masanya sepi. Dan ini memang dinamika market yang memang seperti ini, nggak mungkin cuan terus, nggak mungkin loss terus juga, nggak mungkin gitu. Iya benar sih. Kalau MY gimana MY? Sharing dong pengalaman. Awal 2023 ya Ci, aku sempat shock gitu karena topikku itu big banks gitu, perbankan yang gede. Nah, event 2023 begitu awal open tuh gila, BRI turunnya sampai 5.000 ke 4.400 itu 6.000 poin, hampir 10% gitu.
aku yang awalnya bullish pun sempat goyah kayak, wow ini kayaknya gue salah banget gitu. Desember akhir gue bilang bullish di Big Bang. Habis itu awal open Januari hanya sekitar 2 minggu itu BRI koreksi hampir 10% gitu, aku jadi goyah sih. Nah cuman syukurnya kayak yang aku percaya tuh IHSG ini kan sebenarnya nggak bisa di short ya, nggak bisa dijual gitu. Iya. Hanya bisa dibeli sebenarnya. Jadi indeks kita bakal selalu naik. Dan to be honest kayak sekarang kayak di tahun 2021, 2022 kayak ada gadang-gadang kalau tech company bakal menggantiin weighting kita. Tapi ternyata ya kinerja dari performa emiten-emiten tech itu makin turun. Jadi saya kayak aku masih melihat bahwa IHSG bakal masih konvensional, enggak ngikutin Nasdaq, enggak ngikutin Dow Jones. Nah, so kita masih aku masih merasa kayak market itu masih oke, cuman memang betul kalau dibanding dengan 2020, 2021, 2022. Nah, ini saat 2023 ini memang lagi susah-susah banget. Tapi susah-susahnya ini kan ini baru setengah tahun begini ya. Kalau kita bicara apakah bakal begini terus? Oh enggak, saya yakin kayak ya kita udah ngalamin lah, apalagi cerita jauh lebih senior kayak dari susah banget, enak banget, biasa aja itu selalu pasang surut. That's why yang aku mau sampaikan kayak kalau seandainya kita bisa nerima kalau market itu berubah, keadaan itu selalu berubah, kita nggak akan pesimis. Yang penting stay positif ya. Ya, betul. Sama stay di market terus kali, jadi ngikutin terus perubahannya. Oke, terus kalau sekarang nih, kalau tadi kita ngomongin pas sama ARB kan ada yang loss gak? Nah sekarang kita nanya, kalau cuan gede tahun ini di saham apa nih kira-kira? Mungkin dari Om Ben dulu nih, cuan gede nih saham apa nih? Kayaknya banyak nih. Kalau cuan gede lebih banyak saya di saham IPO, ya di saham-saham IPO. Jadi kan karena market sekarang kan apa ya, volatilitasnya kecil, kemudian likuiditasnya juga berkurang. Cuman saham IPO baru kan seperti yang terakhir yang cuan ya, saham cuan itu paling gede sih. Saham cuan itu kan waktu awal lumayan, likuiditasnya lumayan, terus volatilitasnya juga lumayan, kemudian juga arah terus karena itu yang nyumbang porto gain porto terbesar saya di situ. Jadi saham-saham IPO seperti yang kemarin ada Awan, ada RAM seperti itu. Cuman ya yang lain-lain hampir nggak ada karena saya bukan tipikal swing ya. Saya bukan seperti MD yang memang lebih masuk ke Big Bang seperti itu, tapi lebih cari yang ada momentumnya, yang volatile. Jadi ya saham IPO lah yang menyelamatkan porto ini selama ini tahun 2023. Tapi Om Ben ini saham IPO-nya maksudnya nembaknya waktu di IPO atau pas listing dibeli? Saya nembak 2 kali. Jadi waktu IPO itu kan karena kan sekarang begini posisinya, ini sekali lagi disclaimer on ya. Benar. Karena posisinya kan saya tidak punya ide untuk trading apa, jadi kan banyak cash. Akhirnya ya kalau saya melihat ada sebuah saham IPO yang oke ya saya di IPO-nya all in. Ya setelah all in dulu dapatnya berapa kan, dapatnya nggak banyak, paling 1,4%, 0,8%. Nah sisanya ya ketika kebuka ya nembak di situ, berani spekulasi beli waktu turun itu. Jadi udah ada modal dari IPO, terus pas listing kalau dia IPO-nya kebuka, kira-kira kalau cuan sih memang rada kelihatan sih ya waktu itu ya, sempat naik hari pertama, hari keduanya ARB tebel, tiba-tiba ARB tebelnya dibongkar, terus langsung naik cepet banget ya. Itu fenomenal sih. Nanti kayaknya jadi ambilnya di situ. Karena kalau ambil di IPO aja kan dapatnya nggak terlalu banyak ya, tapi kalau udah dari market kan kita bisa masuk banyak. Cuman memang resikonya juga lumayan juga waktu itu karena kan volatile banget ya, ada yang harga, ada yang guyur, ada yang guyur, ya udah ikutan seperti itu. Berani aja, intinya membatasi resiko aja, sudah siap loss aja, intinya seperti itu sih saya. Benar-benar. Gitu. Oke, kalau Mas Bekti gimana Mas? Cuan gede tahun ini kira-kira? Sama sih. Jadi kalau dari awal tahun sampai sekarang ini paling gede itu di cuan, saham cuan. Karena dari hari pertama sendiri, kalau saya nih hampir beda sama Om Ben tadi. Kalau saya hampir nggak pernah ikut IPO karena pasti dapatnya kebanyakan dikit kan. Bener. Dan kadang kita nggak pernah tahu juga, kadang kalau dikasih gede mate juga gitu. Iya. Pengalaman si Daniel itu ngambil gede dikasih GTSI, nah kalau nggak salah itu kan. Nah makanya aku lebih suka nembak di reguler. Kalau memang hari pertama dikasih, kita kadang kan nembak arah. Kalau dikasih ya untung-untungan. Oke, kalau enggak ya udah. Tetapi kalau ditanya paling banyak memang di saham cuan. SMI kemarin juga lumayan dapat. Terus pokoknya hampir semuanya RAM. Jadi kayak yang saham-saham IPO. Baru ya? Kalau selebihnya
kalau untuk yang scalping aku jujur deh mendingan angkat tangan. Benar. Karena serba salah. Iya. Kalau tidak salah kan naik, ya kan? Iya. Begitu dibeli dikeprek turun, Iya. semakin dilawak semakin ditimpuk lagi. Jadi ya udahlah balikin lagi gitu. Benar. So I'm not alone ya. Jadi aku nggak berasa nih sendiri nih. Karena kemarin Sama sih, kita semua sama. iya. Karena kemarin begitu kliennya komplain, gimana? Lah saya juga bingung. Kalau saya nggak perform marketnya bagus ya aku yang nggak benar gitu. Lah marketnya susah begitu bacanya gimana ya? Nggak bisa dibaca jadinya. Udah uncakable. Jadi, kalau saya pribadi gini Ci, kalau saya pribadi mengedepankan sebuah prinsip, yaitu namanya keamanan asetku itu lebih utama daripada mengejar profit. Benar. Makanya kalau memang tidak mendukung ya Diem. itu seperti idenya Om jalan-jalan murah, mending jalan-jalan itu lebih baik. Benar. Jalan aja gitu. Benar. Iya, karena keberhasilan seorang trading itu bukan hanya sekedar sering di depan monitor, semakin sering trading enggak, tapi kapan tahu kita harus mencukupkan diri. Itu Iya. sih paling penting gitu. Karena pengalaman dulu Ci, waktu aku masih muda ya, mungkin 2015 16. Contoh nih, Januari saya punya uang 100 juta. Trading terus tiap bulan loss. Februari trading terus loss. Maret loss. April cuan, Mei cuan. Mei ini masih juga duitku 100 juta. Jadi cuma 5 bulan cuma gotong royong. Jadi nggak ada perform gitu loh. Nah, daripada seperti itu kadang kalau memang sudah kalau kita tuh kok ternyata trading agak loss atau mungkin marketnya benar-benar kita susah trading berkali-kali kok kita nggak dapet cuan, udah deh mending menyingkir dulu. Benar. Setuju sih. Aku sih juga kalau lagi marketnya susah, lagi kita nggak bisa baca, confidence kita low, ya udah kita antara dikecilin mainnya atau nggak kita istirahat, kita diam dulu, mainnya sekali-sekali doang, ya kan? Daripada kita paksain, nanti ujung-ujungnya banyakan cut loss-nya, nanti porto kita makin kurus, giliran nanti marketnya bagus, power kita udah jauh berkurang. Nah, bener banget sih, bener banget. Iya. Nah kalau koemnya gimana nih pengalamannya yang paling cuan? Apakah masih di blue chip atau termasuk barang-barang IPO baru-baru juga nih kelihatannya? Nah gini Ci, aku track back ya. Jadi sebelum live ini tadi aku coba track back. Aku punya porto. Kalau aku bicara persentase cuan ya, itu paling gede aku memang dari blue chip. Aku sampai saat ini masih punya BRI, aku juga punya Astra. Tapi kalau dibanding dengan jumlah porto Ci, itu boleh dikatakan let's say agak mengecewakan ya. Mungkin itu hanya sekitar nggak sampai 30%, hampir lah 30% dari porto. 70% portoku ya aku to be honest tuh kayak aku lebih ngikutin ritme dari apa yang ada di market, yaitu kayak ngikut-ngikut sama IPO, ngikut-ngikut sama saham kecil yang setelah aku coba analisain. Jadi teman-teman tuh harus bisa bedakan antara investing dengan scalping, itu literally dua hal yang benar-benar berbeda. Kayak kalau kita scalping itu kita nggak peduli namanya makroekonomi, itu kita nggak peduli namanya rasio-rasio keuangan, yang kita benar-benar lihat itu kayak supply dan demand di market lagi rame nggak, market lagi oke nggak, permintaan oke nggak. Nah itu yang benar-benar harus dibedain. Nah yang paling sering miskonsepsi itu di sini. Jadi kita sebelum live tuh cerita kalau banyak yang ngeluh kalau nggak bisa banyak ini follower tuh yang ngerasa kayak mereka tuh masih nggak bisa terima kalau market seperti ini. Nah kita yang udah cukup lama di market tuh kita tahu kalau memang kondisi-kondisi seperti ini selalu ada di market, dan justru kondisi-kondisi seperti inilah yang ngelatih kita untuk menahan emosi kita, menahan mental kita. Kayak yang tadi Mas Bekti bilang, kalau lagi kayak begini, kalau seandainya kita bisa save duit kita itu jauh lebih bagus dibanding dimasukin trading. Nah makanya kayak ya kalau memang harus istirahat ya istirahat aja, lakuin kerjaan yang lain gitu, tradingnya sedikit-sedikit atau pakai dana yang sedikit-sedikit gitu. Aku sendiri, to be honest, aku sendiri bullish di big banks. BRI all time high, BCA mendekati all time high, tapi aku sendiri nggak full porsi di situ. Kenapa? Karena too much information yang datang, too much fear, mulai dari kasus SVB, kasus Credit Suisse, kasus Signature Bank, itu ngebuat aku sendiri kurangin porsi, tahu-tahu all time high. Nah ini market lucunya gitu. Iya. Terus all time kita high ngomong apa tapi portonya beda gitu sih. Inilah happen yang sering kejadian gitu. Iya, nah ini kan memang kita nggak, maksudnya kan banyak orang yang kayak oh cuan gede tapi bener nggak gitu, sedangkan kondisi marketnya kelihatannya nggak segampang sebelumnya. Kan banyak nih orang yang kalau menurut aku, kalau yang orang bilang tahun ini dia cuan gede, ya mungkin ada yang sebagian benar.
tapi ada sebagian yang aku yakin nih bener nih cuan perasaan kayak kiri kanan yang mau yang kelasnya fund manager aja pada pusing ya, apalagi yang kecil nih kayaknya aku rada nggak yakin kalau misalnya mereka bilang cuan gede ya. Kalau cuan ya mungkin bisa kalau yang scalping, yang beli nembak di IPO gede, karena kemarin aku sempat ketemu pelaku market juga kayak kita gini, aku tanya pada beli apa nih. Oh nggak ada, nggak pegang, aku cuma nembak di EIPO. Jadi EIPO itu dia nembaknya gede, misalnya dia punya duit berapa semua dimasukin sana. Jadi spekulasinya cukup tinggi ya. Kalau dapat barang yang bagus sih ya enak naiknya. Kalau begitu buka langsung ARB itu kusut juga tuh. Satu race dapat barang banyak, kedua race juga barangnya ternyata nggak ada yang jagain, langsung turun berjilid juga pusing tuh kayak gitu. Oke, terus mungkin ya, terus ada mau nambahin lagi? Kalau enggak kita coba nanya ya. Dari aku udah. Ya. Nah, terus pernah nggak pas kita masuk gede, kita udah yakin banget bahwa nih regional nih udah bullish nih, kelihatannya Fed akan pivot. Jadi kita harus HK, technicalnya udah cakep semuanya ya. Terus tiba-tiba regionalnya berubah, data yang dikeluarin jelek banget sehingga membuat Fed itu mempunyai pemikiran bahwa nggak bisa pivot dulu tahun ini. Nah terus kan kita kan jadi harus cut loss nih ya, karena marketnya kan langsung bukanya langsung turun gede. Nah padahal chartnya tuh udah bagus semua gitu. Nah kemarin pernah ngalamin nggak kayak gitu? Tapi kalau Om Ben kan mungkin lebih scalping ya, tapi scalping kan juga kita mungkin pagi beli chartnya udah bagus, tiba-tiba siang ada keluar berita yang negatif, mungkin bisa merubah juga tuh. Kalau kayak gitu pernah ngalamin, terus biasanya mesti gimana tuh Om? Saya pernah tuh kemarin waktu breeze, saya kena di breeze itu waktu dibanting sampai 1.300-an. Di bawah 1.000. Itu kan pernah ya, dari 1.600-an udah cakep tuh. Pernah. Akunnya oke ya kan. Sudah bagus, chartnya sudah bagus, tiba-tiba dibanting dalam banget. Bener. Ya itu kena saya. Jadi saya waktu itu udah mantap tuh waktu itu. Wah yakin lah ini masuk agak gedean nih. Mau begitu masuk agak gedean dibanting ke bawah, akhirnya ya karena saya melihat bukan berarti barangnya ini jelek, enggak, tapi karena porsi saya masuknya kegedean ya harus cut. Nah itu cutnya lumayan itu waktu itu, harus cut dulu untuk ambil di bawah lagi. Terus kan dari 1.500 itu kan udah kayak saham gorengan tuh breeze waktu itu, yang waktu liar banget kan, siksa banget kan. Nah itu ya udah, akhirnya ya udah cut ya, ketika mau naik lagi ya baru masuk lagi. Cuman waktu itu memang kalau ditanya ini loss gedenya di mana, saya malah di breeze ya, saya malah di breeze. Kalau di saham IPO nggak terlalu, misalnya ada cut ya cut. Kalau saham-saham gorengan atau scalping kan ya udah paham resiko. Cuman yang di breeze ini memang kemarin udah mantap banget, udah mantap. Terus tiba-tiba semua berubah. Nggak ada distribusi sebenarnya, saya lihat nggak ada distribusi. Cuman ya karena saya nggak kan harus bisa mengatur porto kan. Ini portonya kalau tak diemin kan nggak kuat saya nanti tahanannya. Akhirnya ya udah saya keluar dulu, lalu masuk lagi. Cuman ya sebenarnya belum ke recover untuk breeze-nya ya. Cuman ya bisa diganti dengan saham lain seperti itu kalau saya. Jadi intinya bukan ketika saya memutuskan keluar, waktu itu saya bilang sama teman-teman di BPC juga, saya keluar gara-gara saya salah posisi, dalam arti mungkin saya terlalu agresif di awal ya, jadi sehingga misalnya saya mengalokasikan, misalnya anggap aja misalnya 100 juta ya, saya udah masuk 90 juta misalnya seperti itu, jadi saya nggak punya power lagi untuk averaging down. Nah makanya dari situ ya udah saya mending keluar dulu untuk benerin psikologis juga kan, kemudian saya lagi. Jadi kalau saya seperti itu. Oke. Kalau Mas Bekti gimana Mas, pengalaman yang kayak begini nih, yang di luar ekspektasi, kita udah expect cakep nih bakalan cuan gede, tiba-tiba jong. Ya, Goto. Oh iya. Jadi kita Goto itu kan paling gede volumenya, maksudnya enak tuh kalau kita mau masuk dengan duit yang agak gedean enak. Tetapi kadang ya seperti itu, terlalu banyak tarikan kanan kirinya. Pusing kadang aku juga mikir udah. Coba HK, udah coba-coba ganjel, tidak sesuai ekspektasi, ya sudah mau nggak mau juga harus banting kiri dan cut loss gede ya, ngalamin juga Ci. Seperti itu sih Ci. Kalau untuk yang lainnya aku memang tidak terlalu banyak simpen saham, dan aku memang lebih ke scalping ya, jadi disiplin aku seringnya tiap sore itu bersih, jadi nggak ada yang terlalu kayak
misalnya nih malam ada perubahan Ya, apa, Dow Jones nggak gimana, pusing ya. harga komoditas gimana, Iya. aku nggak terlalu panik banget karena aku selalu seringnya tiap sore itu bersih. Cuman kalau ada saham-saham yang kadang tuh masih arah atau mungkin kayak menurutku masih bagus yang aku simpen, itu pun paling besoknya udah aku jual lagi gitu. Hmm. Oke, oke. Jadi biasa kalau misalnya yakin bagus, kalau belinya sore berarti cuma nyimpen 1 hari gitu ya, Mas Bekti? Jarang Iya sih. disimpan 2 hari gitu, 3 hari? Jarang. Aku paling ya 2 hari mungkin ada sih. Masih. Misalnya nih kayak cuan, waktu itu kan arah berjilid-jilid Benar, berhari-hari, tapi kan tiap hari ada transaksi nggak yang arah lock gitu ya. Itu ya tetap aku jual dulu walaupun sorenya kok agak udah mau arah, aku kadang sikat lagi, dah ambil barang lagi gitu. Jadi tiap hari selalu punya barang gitu. Oke. Nah, kalau M-nya gimana nih yang kayak tadi tuh, yang tiba-tiba di luar ekspektasi terus berubah? Ya, banyak ya Ci, kayaknya belakangan yang kayak foreign akumnya bagus tapi masih jatuh. Contohnya kayak kemarin tuh Akra aku kena Ci. Aku spare Akra tuh jauh gitu. Jadi aku beli average di atas, average lagi di bawah, ujung-ujung loss. Wah, itu agak sakit karena itu nutupin profit yang udah aku ambil dari saham-saham sebelumnya. Kayak BRIS aku sempat dapat, BRI sempat dapat, lalu kayak saham-saham Colbert sempat dapat juga, tapi ujung-ujung kena loss lumayan dalam di Akra. Nah, akhirnya yang aku temuin tuh kayak kalau seandainya kita masuk dana gede, menurutku siapapun itu pasti psikologisnya rusak kalau Benar. kita nggak bisa kendaliin harganya. Iya. Jadi kayak gue punya 1M, terus gue masuknya 1M dan gue nggak bisa kendaliin harganya gitu. Cuman ngikutin market, itu pasti psikologis rusak. Kayak minus 3% kita takut gitu. Tapi kalau aku masuk 1M di saham yang even I know that ini sellernya udah terbatas gitu. Ini demand-nya nih masih kenceng gitu. Jadi even minus 5% dengan uang 1M pun aku tenang. Dan itu yang aku temuin kayak di kiri kanan siapapun pasti punya psikologi sama mental yang sama. Jadi kayak kalau seandainya kita masuk dalam porsi gede dan kita bisa kontrol buyernya dan dana kita bisa nahan seller-sellernya, nah itu kita bakal jauh lebih confident. Jadi makanya kayak aku sih belum pernah ya kayak all in di satu emiten blue chip contohnya, dan itu kayak habis itu dibiarin flow jalan terus tuh belum pernah. Dan soalnya kayak kalaupun kita dapat rally 20%, ya mungkin itu 20% atau 30% dari porto doang. Nah sisanya masih terpecah di tempat-tempat yang lain. Iya. Oke, ini banyak banget sebenarnya teman-teman yang nanya ada tips dan trik. Aku bilang nanti ya untuk tips, trik dari para suhu kita nanti ya. Makanya sabar nungguin sampai akhir nih, masih banyak banget yang seru-seru yang akan di-share. Jadi kalian bisa kayak ya mungkin bisa ngambil juga sedikit idea untuk trading style-nya kayak gimana gitu loh. Nah, terus ini yang biasa mungkin paling banyak orang nanya. Biasa kalian itu trading pakai apa? Pakai chart, pakai news, pakai info, atau pakai feeling? Mungkin kayak biasa Om Ben dulu silakan. Saya dulu itu punya pengalaman kalau ngomong info dan news ya. Tahun lalu itu saya itu mengalami loss terbesar saya gara-gara info dan news. Jadi bukan berarti saya mengabaikan info dan news ya, tapi dari situ saya belajar bahwa kalau kita dapat info, kita dapat news, ya kita nggak boleh berpatokan kepada news dan info itu 100%. Karena kan saya pernah bilang ya, info itu bisa bohong, tapi inflow nggak pernah bohong. Ya, inflow dalam sebuah saham nggak pernah bohong. Tapi biasanya begini, dari pengalaman saya yang dulu ya, karena udah yakin nih, orang ini bilang nih, si A si B ini bilang ya, orang yang punya info, yang orang bukan orang sembarangan ini bilang ini bakal begini. Persentan. Tapi gara-gara kita percaya itu kita saya mengabaikan yang namanya TA, saya mengabaikan yang namanya inflow-nya, outflow-nya saya mengabaikan gara-gara terlalu berfokus pada info itu. Iya. Nah, itu malah membuat loss. Dan akhirnya saya udah sadar, oke lah, saya udah kapok dengan begitu. Sekarang kalau ada info, ada news yang saya terima, saya tidak langsung menolak mentah-mentah, enggak, saya terima, tapi saya olah dengan apa? Dengan, kalau saya kan memang pakai chart ya, saya pakai chart dan saya gabungkan antara TA dengan inflow-nya itu ya, dengan foreign flow atau dengan dana big money yang masuk seperti apa. Nah, dari situ saya bisa melihat, oke lah, ketika infonya ini saya sekarang begini, infonya itu mau bener mau salah saya udah bodo amat. Tapi yang penting ketika saya melihat sebuah chart ya, sebuah saham, ada penentuan risiko di sini, saya lihat broker saham
summary-nya dan lain sebagainya, saya analisa, saya bedah satu persatu. Oh, ada average buy di sini, big player-nya. Nah, itu yang membuat saya memutuskan, oke lah, infonya begini, yang saya lihat begini, match nggak? Oke, kalau match ya udah, let's go. Aku akan berani nge-hold ya sampai ada outflow yang besar atau ada break pattern dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya pakai. Jadi saya ambil semuanya ya, dari info, dari apa, dari chart. Nah, saya gabungkan, saya combine, kemudian saya siap nggak menerima resikonya. Kan kebanyakan dari trader kan begini ya, kalau cuan kan pasti kita semua siap ya. Wah, kalau cuan siap. Ya, misalnya, oh ada info nih, saham IPOA ini bakal arah 8 kali misalnya. Wah, oke lah, 8 kali langsung semua jual, apapun juga masukin, kan begitu kan biasanya teman-teman trader kan. Nah, cuma pahami resikonya. Kalau seandainya nggak jadi, tapi malah ARB, nah kita siap nggak dengan resiko loss-nya itu? Kalau kita udah siap ya udah nggak apa-apa. Tapi kan kebanyakan kita nggak siap, karena kita hanya siap dengan cuannya aja. Ya, kita sampai makanya itu saya bilang, dari info itu saya langsung udah mikir, wah saham A ini bakal naik misalnya dari harga 100 ke 500, waduh 5 kali. Sudah manusia kan udah berasumsi ya, udah mikir macam-macam, waduh saya masukin misalnya, oke masukin 1M, wah nanti jadi 5M dan lain sebagainya. Jadi kan dalam pikiran kita udah ngebayangin yang enak-enak. Nah, itu terkadang mengabaikan semua resiko yang ada. Itu yang berbahaya. Dan itu yang dari pengalaman saya, itu yang menyebabkan loss terbesar saya itu gara-gara begitu. Jadi bukan gara-gara saya gagal menganalisis, tapi saya gagal menerima inputan itu, sehingga muncul euforia, muncul FOMO yang nggak bisa saya kendalikan. Berbahaya. Seperti itu kalau dari saya, Cik. Oh iya, tapi ini kalau Om Ben itu ngefilter inflow itu sore, Pak, lihat dari broker summary atau ada technical chart yang bisa ngedetect spike volume atau apa gitu? Ya, kalau biasanya kalau di jam trading kan yang kita bisa lihat adalah chart kan, nggak bisa kita lihat, misalnya cuma paling chart sama lihat trade book-nya dan lain sebagainya. Nah, itu memang kalau melihat seperti itu kan kita masih 50-50. Dalam arti karena kita kan ditutup ya, kita nggak tahu siapa yang beli, siapa yang jual. Memang ada volume besar, tapi dari volume besar itu tuh volume jualan atau volume beli kan kadang-kadang kita agak bias kan, apalagi kalau saham-saham yang memang saham-saham besar ya, saham-saham big cap seperti itu kan memang agak susah terkadang. Nah, itu yang saya lakukan ya, saya lihat dari chartnya aja. Oke lah, let's say saya menganggap ini ada inflow masuk lah, bukan jualan. Oke, seperti itu. Nah, saya lihat di chartnya penentuan resikonya di mana. Nah, itu yang saya lihat. Nah, setelah saya memutuskan, oke, resikonya saya siap nanggung, saya masuk dulu karena lihat TA-nya, lihat volumenya seperti itu. Nah, nanti end of day-nya saya penasaran dong, hari ini yang terjadi apa. Nah, saya combine-kan, saya cek lagi di broker summary dan lain sebagainya. Oh, ternyata memang hari ini ada broker-broker besar yang ngeborong, broker retailnya ternyata jualan. Nah, ini kan membuat saya, wah, oke lah, mantep lah ya. Jadi let's go. Besok mau misalnya mau averaging up atau mau nambah porsi kan nggak ada masalah. Cuman memang yang saya lakukan ketika saya memang masih tes seperti itu ya, saya hanya masuk sejumlah dana yang saya siap untuk resikonya. Karena kan kita beli kucing dalam karung, Mas Yan, ini kan kita nggak ngerti kan, kita nggak ngerti. Apalagi saya bukan penganut fundamental, ya jadi hanya melihat price action dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Kalau Mas Bekti gimana, Mas? Gimana? Kalau saya pribadi sih, Ci, aku melihat karakteristik sahamnya ya. Nah, kebetulan di sini nih, tapi ini jujur saya nggak bisa dipakai buat patokan ya. Karena kan saya itu lebih suka saham yang volatil dan di mana aku tuh lebih suka scalping pendek. Jadi aku jujur nih, mungkin beda sama Mike ya. Mungkin Mike beli Astra, kemudian Telkom yang gede-gede kan. Aku hampir jarang gitu. Itu pun kalau beli paling cuman kemarin pas berburu dividen aja, dan ada yang UNDR juga ujung-ujungnya dividen trap juga karena nggak dapat apa-apa gitu. Nah, kalau aku pribadi lebih suka nih, jadi aku golongkan, aku masuknya tuh saham-saham yang kecil yang volatil atau saham-saham yang IPO. Jadi di sana yang tak butuhin memang semacam, cuman aku memahami bid offer, kemudian aku juga lihat tuh semuanya di transaksi negonya, di transaksi blok sahamnya kalau sore udah closing, ada arus asing enggak dan lain sebagainya. Aku mengamati dari situ. Nah, dari situ pun aku juga cuman sekedar mengamati, tapi aku harus punya prinsip, yaitu disiplin. Karena ujung-ujungnya kalau aku itu mau masuk di situ, aku ingat aku tuh harus cuman mainnya cepet dan aku harus disiplin. Jadi kalau cara aku cuman seperti itu aja sih, gitu. Oke. Berarti lihat dari pergerakan market ya overall gitu ya, Mas Bekti ya. Iya.
Oke. Dan aku pribadi misalnya kalau emang pas nggak punya waktu ya aku nggak mau trading. Iya gitu. sih, benar. Berarti emang ya kita mengandalkan diri kita sendiri kalau gitu ya, bukan mengandalkan info dari luar semuanya. Nggak begitu, mungkin nggak begitu cocok dengan stylenya Mas Bekti ya. Iya. Oke, kalau Emnya gimana Emnya? Kalau pengalamanku pakai info selalu ngaco, Ci. Mungkin rate pakai info itu cuma 10% kali ya. Jadi Iya. aku selalu masukin info itu sebagai watchlist doang. Jadi lu mau cerita sebulis apapun, mau se-insider apapun, mau se-A1 apapun, itu kayak oke, gue denger doang gitu. Jadi watchlist doang. Syukur-syukur naik ya. Kalau naik pun itu most likely ketika aku udah di dalam itu bukan karena info itu, tapi mungkin karena info itu lalu kemudian aku screening berdasarkan data-data yang menurutku make sense. Nah, data yang make sense menurutku pertama adalah foreign flow. Mungkin broker-broker kakak yang ngumpulin. Lalu ketiga kayak selalu ada rejection di bawah. Nah, rejection di bawah ini tuh kayak sekarang kan banyak nih, Ci ya. Saham-saham yang kayak dia break support gitu. Benar. Kemudian naik lagi gitu. Iya, Banyak false banget break. yang kayak begini. Banyak. False break ini kayak ya kebanyakan setelah aku coba analisa ya ternyata kebanyakan memang banyak market maker ataupun big player yang ingin dapat lebih gede di bawah gitu, karena mereka sendiri mungkin saya bisa salah, mungkin mereka sendiri nggak confident untuk naikin saham mereka terlalu tinggi karena takut guyuran Nggak ada yang yang ngikut. muncul dari foreign gitu. Iya. Ya nggak ada yang ngikut. Iya. Takutnya kalau tertinggi nggak ada yang ngikut, nggak ada yang berani beli gitu loh. Coba lihat saham yang naiknya tinggi-tinggi, banyak nggak partisipasi retail? Enggak rupanya. Iya, Kebanyakan kayak Imas. market makernya naikin sendiri. Tuh kayak Imas Ya, kita iya kan nggak biasa kan kelihatan akum dulu atau ada tiba-tiba jebret aja keluar berita, sebenarnya beritanya juga nggak terlalu signifikan ya untuk merubah fundamental. Wow banget. Iya, tapi harganya bisa naik sampai berapa kali ya, 2 kali lipat dalam waktu sangat singkat ya, dan volumenya pun sebenarnya nggak yang gede-gede banget, tahu-tahu langsung ngunci arah gitu. Iya, emang tahun ini menurut aku banyak kayak info, aku rasa bukannya infonya yang nggak akurat, mungkin sebagian ada nggak akurat, tapi sebagian juga yang kayaknya mereka juga, aku berasa kayak mereka nggak berdaya gitu untuk narikin, kayak coba kok nggak ada yang ngikut, terus mungkin narik, wah kagak bisa keluar nih, jadi kayak kebanyakan barang, bensinnya habis, terus ya udah jadinya kan berhenti. Nah itu yang bikin harganya juga turun. Memang marketnya nggak mendukung mau gimana pun. Kalau aku bilang sekarang nih kayak kolam nih, airnya tuh lagi tipis, jadi susah mau bergerak kemana-mananya. Emang ya lagi susah nih, ada yang bilang susah cash. Iya, emang berasa gak kayak dana atau likuiditas di market itu sangat tipis. Ada yang bilang tuh katanya dananya kemakan kripto sama robot trading. Bener gak sih kayak gitu? Kalau menurut Omen setuju gak kayak gitu? Market kita nih tipis banget, lihat likuiditas paling sehari 6-7, sedangkan dulu kita bisa main berbagai macam saham, gebuk sana gebuk sini. Sekarang satu aja kadang tipis banget gitu, naiknya tipis. Bener gak sih likuiditasnya pada habis karena kena gebuk kripto sama robot trading? Kalau saya lihat mungkin enggak ya. Mungkin kalau habis gara-gara robot trading sih mungkin enggak. Ada enggak? Ya pasti ada lah, pasti ada. Cuman mungkin enggak terlalu gede. Tapi yang mau kita ketahui adalah kan begini. Sekarang ini kan di Indonesia ada pasar saham ya, bursa saham kita ya lokal, kemudian ada US market ya atau pasar saham yang di luar negeri seperti itu, ada ada forex komoditas sama ada kripto. Nah, dengan adanya beberapa pilihan ini, otomatis ketika memang dirasa marketnya ini di IHSG nggak ada volatilitas ya, otomatis orang-orang ada dong yang pindah ke sana. Nah, ini yang mempengaruhi. Pasti ada dong yang pindah ke sana. Kalau misalnya begini, saya kemarin juga lihat beberapa teman yang punya dana gede pun akhirnya mengalihkan ke XAU ya, gold ya, trading gold, karena goldnya kan memang volatile banget. Nah, kalau memang di market kita ini nggak ada volatilitas, nggak bisa dicopetin, nggak bisa make money di sana ya, mau nggak mau orang yang punya kemampuan dan orang yang tahu dengan ada pasar yang lain yang lebih menarik, orang pasti pindah dong, pasti switch kan, seperti itu kan. Nah itu yang mungkin jadi seperti efek bola salju. Jadi ya kita ini semakin lama semakin kecil likuiditasnya, gara-gara ya kita harus ngerti juga bahwa banyak sekali teman-teman trader yang udah nggak aktif lagi di market kita. Ya saya
tanya ke beberapa sekuritas juga sama, katanya SID yang nggak aktif semakin banyak kan seperti itu. Lah ini kan juga salah satu problem ya, salah satu problem. Makanya tadi Cerita juga bilang kan, seperti Imas rasanya ini nggak ada akunnya tiba-tiba naik. Iya. Nah ini memang seperti mereka bermain sendiri kan seperti itu ya. Imas kan kita lihat ya, pokoknya saya kemarin juga pakai Imas sebagai ATM harian. Saya memperhatikan polanya. Setiap kali merah saya beli, closing pasti hijau jual. Nanti besok lagi begitu, merah beli, hijau jual, sampai akhirnya kan polanya berubah selesai kan. Nah itu yang berbahaya kan. Dan kalau kita cek kan yang HK ternyata broker RB kan, broker RB yang tiba-tiba nggak tahu dari merah di HK aja, di HK di besoknya lagi begitu. Nah, ketika broker RB-nya hilang ya Imasnya jadi ARB seperti sekarang. Nah ini yang problem kan, kita nggak pernah ngerti kapan mainannya selesai. Kayak saham Hil kan juga begitu, tiba-tiba nggak pakai broker YP, HK aja mereka HK terus ke atas, pokoknya disikat ke atas terus, nggak ada apa-apa, di spike terus ke atas. Nah ini kan menurut saya nggak terlalu bisa kita ikutin, karena ya seperti Cerita bilang nggak ada akunnya. Ya mungkin kalau kayak saya scalper mungkin masih bisa, tapi kalau orang-orang yang swing ya mungkin bingung ini entry-nya di mana. Ya karena nggak ada dasarnya kan. Ini tiba-tiba chartnya aja kalau kita lihat kayak Imas aja chartnya udah nggak karu-karuan, bisa naik terus, rally terus ya. Ya itu yang terjadi. Jadi ya udah, kita harus menyadari juga kalau memang likuiditasnya sepi ya. Tadi yang seperti Mas Putih juga bilang ya, kita harus menurunkan size atau malah memang break dulu aja sambil melihat mana yang berpotensi, sehingga nanti ketika marketnya recover kita nggak rusak psikologis dan nggak kehilangan dana dalam jumlah besar kan seperti itu. Iya benar. Nah kalau menurut Mas Bekti ini market yang tipis ini, setuju nggak sama Om Ben bahwa dana itu sebagian karena market kita istilahnya potensial profitnya itu lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya, pada pindah nih ke market lain, atau memang dana ini sebagian dana orang yang dulunya cuan gede kemakan di kripto, kemakan di robot, jadi ya duit yang beredar buat trading tinggal segini-gini aja? Kalau menurutku pribadi ada beberapa sisi. Mungkin ada benarnya juga dan ada nggak ada benarnya juga. Jadi gini, kalau ada benarnya bisa jadi karena contoh nih saya pribadi, atau mungkin aku punya beberapa temen yang dia katakan udah meraup cuan banyak dari tahun 2020 kemarin 2021, itu mereka pada nggak mau memasukkan uangnya semuanya. Saya sendiri punya pengalaman buruk di masa lalu. Pernah dulu waktu itu uang saya tuh pernah udah jadi 3,5 M, hancur deh, tinggal 400 juta. Udah pernah jadi 10-an M, tinggal 1,8 M. Aku ngalamin pribadi kayak gitu. Jadi berdasarkan pengalaman aku 15 tahun di market ini, ketika kemarin itu udah dapat cuan gede, aku nggak mau semuanya duit aku masukin di saham. Pasti pengennya kita cari aman dulu. Makanya aku sempat tanya kepada beberapa teman, dimasukin deposito, dimasukin emas, dimasukin ini macam-macam. Jadi melihat market yang sepi, mereka udah bisa belajar pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau memang market sekarang sepi, menurut saya ya ada unsurnya wajar juga. Kemudian yang kedua, melihat kondisi saat ini memang tipis banget juga market ini. Kalau kita mau masuk dulu 2021 itu omset juga gila-gilaan, omset sekuritas gede banget. Sekarang tipis semua omset sekuritas gitu. Aku aja ngomset sebulan paling sekarang cuma 400 M, 500 M, kecil. Dulu bisa sampai T, sekarang jarang. Aku hampir nggak pernah nyampe T sekarang. Karena apa? Susah marketnya. Dan mungkin saya lihat di sini adalah seperti yang dibilang di awal tadi, bahwa kita melihat memang kondisi market baru kurang nyaman untuk size gede, makanya gunakan size kecil yang terukur. Dan mungkin secara globalnya aku kurang tahu apakah duit itu larinya kemana, tapi aku pesen nih kepada para teman-teman trader semuanya, kalau emang market nggak oke gini jangan sampai dipaksa. Aku udah nemuin beberapa followers yang DM saya, atau mungkin teman dekat saya juga, ada yang sudah benar-benar sorry bahasanya kolaps. Karena market kayak gini dilawan terus, alhasil apa yang terjadi? Duitnya hampir habis gitu loh. Nah ini dia akhirnya dia langsung kapok, langsung menyalahkan si A, si B, si C. Nah ini aku yang nggak suka. Padahal kalau kita tuh mau mengerti market, ya memang ada siklusnya market, dinamika market, kita harus tahu posisinya kapan kita, waktunya kita untuk benar-benar gede, kapan waktunya kita benar-benar menyingkir dulu dari market gitu. Iya benar-benar. Ini kalau giliran udah pada nyangkut nanti semuanya disalahin. Ada aja, kayak kadang kita bercanda aja dibilang ngejek, padahal kita bercanda gitu loh, disalahin juga. Iya, terus kalau MJ gimana? Apa market dana ini tipis nih kemana ya larinya? Benar nggak?
Tapi ya make sense juga sih. Kalau sebenarnya. menurutku bukan karena kripto ya Ci ya, justru berdasarkan historical ya, biasanya mungkin di dalam waktu jangka pendek ya, kripto dengan saham itu bisa berbalik arah gitu. Tapi di dalam jangka waktu middle, kripto dan saham itu pergerakannya selalu searah. Benar. Jadi kalau kripto naik, ya dalam waktu jangka menengah itu saham juga ikut naik. Begitu juga kebalikannya. Nah, saat ini kan kita tahu bahwa ada hilangnya kepercayaan terhadap mata uang pemerintah. Karena apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di Amerika itu membuat dana masyarakat kebanyakan pindah ke kripto. Kripto pun rebound. Nah, jadi kalau menurutku dalam jangka waktu menengah sepinya market ini bukan dikarenakan kripto, tapi memang kalau kita lihat kayak industri pariwisata kita yang naiknya luar biasa, GDP kita yang naik 5,3% terakhir. Kemudian kita lihat konser-konser gila-gilaan semuanya selalu sold out. Ya, this is happen. Money come back to real life, money come back to real business, money kembali lagi seperti zaman sebelum COVID. Dan apakah ini sepi artinya kita turun? Enggak, justru berdasarkan data historical kita masih di atas sedikit dari sebelum 2020. Jadi sebenarnya memang ada peningkatan, cuma di 2020 naiknya kekencangan. Nah, ini lagi proses normalisasi lagi nih, dan kita semua saya yakin Om Ben, Mas Bekti, Cirita, itu kita semua sepakat kalau kayak momen-momen sepi seperti ini juga nggak akan lasting forever. Akan ada someday di mana ada trigger lagi yang bisa membuat market itu kembali bergairah lagi, volume oke lagi, dan retail masih semangat lagi. Dan saya setuju banget sama Mas Bekti sama Om Ben. Kalau saya gini, ini agak sedikit pilu nih, Ci. Salah satu senior saya itu bahkan kayak saat ini tuh kesusahan di market. Bahkan ada kepikiran untuk pensiun senior saya, Ci. Karena ya ternyata market yang dia coba lawan, dia confident seperti biasa, ternyata berbalik arah. Dia nggak bisa keluar dulu kayak market ujung-ujungnya kayak equity-nya tergerus. Dan itu senior saya, kan. Jadi ya itu ngebuat saya kayak, wow, market ini memang permainan psikologis dan mental itu penting sekali. Iya. Terus senior kamu berarti orang yang udah lama banget di market juga? Jauh lebih lama dari saya, Ci. Dan berarti pengalaman kerjanya juga udah sampai lebih tinggi dari saya. Ya. Nah itu gimana kalau jadi teman-teman kalau misalnya yang baru di market, yang retail, berarti ya kalau kalian merasa banyak kalah bukan kalian lagi bau, emang marketnya lagi susah. Kan kita kadang berasa gitu ya. Kalau lagi kalah, aduh gua kayaknya bau deh setiap kali gue beli ini turun. Padahal gue merasa gitu sih. Jadi kayak ini tangan gue lagi busuk nih, atau mata gue lagi bau nih, lihat apapun gagal gitu. Gue merasa gitu sih. Iya, perasaan nih catnya udah breakout, kenapa gue masuk langsung ARB gitu kan? Jadi ya. Tapi kalau diliatin naik, kalau dibeli turun. Iya. Emang kayaknya. Tapi aku ada kesimpulan satu, Ci. Ini cukup penting menurut aku. Uang 400M tuh bagi Bekti itu kecil. Karena dia bilang 400M itu kecil. Itu kesimpulan penting tuh, Ci. Itu omset, bukan uang. Aduh, omset 400M gede ya. Kalau buat sales ya lumayan banget ya. Lumayan lah, Ci. Gede banget. Oh ya, mungkin oke, sekarang kita balik lagi kan, kalian berarti nggak selalu pakai news. Nah, kadang pastinya nih kelihatannya sama, banyakan pakai chat dong kalau gitu, karena itu yang ngebantu kita di jam trading. The only way cuma chat, karena broker summary kan udah dihapus, udah nggak bisa kita lihat nih. Dulu kita masih ngebedah, oh broker ini broker scalper, ini broker serius asing, kita ngikut yang real asing. Kalau scalper berarti kita mesti in out cepet. Nah, sekarang kan udah nggak bisa nih, berarti pakai chat doang. Nah, kalau pakai chart, kalian tuh biasanya pakai apa sih indikator? Pakai indikator, pakai chart pattern, atau pakai apa sih? Mungkin Om Ben bisa share ke teman-teman nih. Kalau saya itu saya pakai chartnya TA-nya simple TA aja, karena kan saya hanya melihat area supply dan demand-nya aja. Ya, supply dan demand-nya itu yang pertama, di mana area-area support yang menjadi batasan saya, ya. Jadi saya akan mencari area support terkuatnya di mana terjadi rejection di beberapa harga itu. Semakin banyak rejectionnya kan berarti supportnya semakin kuat. Nah, saya lihat di situ. Nah, misalnya seperti ini. Sekarang harga, let's say di harga 1.200, ya. Saya melihat di area 1.050 itu ada rejection berulang di sana. Jadi kalau mau 1.050 sebelum membal berarti kan saya bisa memutuskan itu area support kuatnya. Nah, sekarang harga 1.200 nih, berarti ada range yang cukup lebar dong dari sampai 1.050, ya.
Nah kemudian dari situ saya menentukan oke, kalau saya mau entry berarti dan ini memang untuk main agak swing ya, berarti saya harus memperhatikan itu jedanya yang cukup lebar itu kalau mau swing. Kalau mau scalping saya biasanya bedanya di chart menitan intraday ya. Saya lihat di 5 menit atau 3 menit seperti itu, di mana area yang sama, area rejection-nya. Misal gorengan yang kecil ya, yang di bawah 500 misalnya di harga 190 tuh ada beberapa kali pengujian dan berhasil bertahan. Sekarang harganya 195 dan kemudian sideways ya. Nah ini biasanya saya memutuskan karena harganya udah sideways, gak terlalu volatile, berarti saya bisa entry bertahap di area 195 sampai 190 tanpa resikonya besar. Karena ketika gorengan lagi volatile, kita susah melihat di mana pembatasannya, ya kan? Karena cepat banget kan, tiba-tiba di spike ke atas ya, spike ke atas langsung diguyur, ya kan, kita masuk diguyur turun lagi. Nah saya biasanya masuknya bukan ketika spike, tapi masuknya ketika sideways tersebut. Saya jujur nggak pakai indikator karena memang saya nggak terlalu paham dengan banyak indikator. Jadi saya melihat itu supply dan demand-nya. Kemudian juga volumenya, ya volumenya. Misalnya ada terjadi peningkatan volume seperti ini. Nah, kalau kita ngomong, saya kan biasanya juga pakai bid offer sama broksum. Nah, kalau saya lihat broksumnya nariknya mulai volume keluar. Ketika volume keluar ini yang terjadi apa? Apakah ada transaksi antara pembeli penjualnya, siapa yang beli, siapa yang jual? Itu yang saya perhatikan. Nah, kalau saya lihat bid offernya, nah ini problem lagi sekarang dengan marketnya yang sepi seperti ini. Terkadang bid offernya itu banyak palsunya. Iya. Ya. Benar. Mereka buat fake liquidity ya, jadi likuiditasnya sepertinya tebel tapi nggak banyak juga. Ketika kita HK banyak, biasanya malah diguyur. Karena apa? Memang nggak banyak likuiditasnya, hanya diciptakan aja bid dan offernya. Nah itu saya biasanya melihat dari dan transaksinya bagaimana, apakah ada transaksi besar atau memang pecah-pecah kecil. Nah kalau transaksi kecil, saya akan masuk dengan pecah-pecah kecil juga. Misalnya rata-rata transaksinya di bawah 500 lot, nggak mungkin saya langsung angka 1000 lot, pasti akan ketahuan. Nah, maka saya juga pecah, misalnya mau masuk 1000 atau 2000 seperti itu ya, saya masuknya mungkin 200-an dulu, 200. Jadi dengan mecah kecil seperti itu saya punya range yang cukup lebar juga. Misalnya dari 195 saya masuk 200 dulu atau 500 dulu. Nanti di 194, 93 itu saya juga pasang antrian kecil-kecil di sana. Kalau diguyur dulu kemudian rebound kan biasanya seperti itu kan. Jadi dia diem kemudian diguyur baru rebound. Yang terjadi kan di market sekarang seperti itu. Jadi itu yang saya pakai. Jadi saya menggabungkan antara TA seperti itu, baik intraday baik daily, dan saya menggabungkan antara saya melihat dulu likuiditasnya seperti apa dari bid offernya, dari transaction-nya. Itu yang saya pakai. Ya, jadi itu cara saya. Jadi saya menggabungkan antara TA dengan bid offer seperti itu, Cik. Gitu, berarti tapi kalau misalnya tadi kan Omen bilang belinya kecil-kecil 200, 300 biar lebih nggak kebaca, istilahnya nggak eye catching, ada yang masuk nyolong gede gitu kan ya. Kalau misalnya kita masuk antara 2000 kita pecah 20 random gitu tetap ketahuan ya? Biasanya kalau memang ya kalau kita berani ya masuk di satu harga ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kan market sekarang ini kalau kita masuk satu harga kan resikonya gede gitu loh, apalagi di saham-saham gorengan ya. Walaupun kita pecah, misalnya kita masuk 2000, kita pecah 100 kali pun, kalau alokasi kita cuma 2000 doang kan sangat berisiko, Cik. Gitu kan. Dan masalah sebenarnya kalau memang kita berani aja ya, berani aja. Kemarin yang waktu Okas, jadi ini sekali lagi disclaimer ya, ini hanya contoh ya. Kemarin kan Okas kan sempat arah hampir 3 kali kan. Nah itu tiap pagi saya juga nyolongin Okas. Kalau itu begitu rame ya saya berani angka 3.000, 5.000 begitu berani. Kalau pas rame ya begitu pas awal rame. Nah ketika diturunin ya ini harus sudah siap-siap buang. Kan seringnya kan begitu. Okas kan kemarin sempat ditarik dulu, kemudian dibanting dekat kuning, baru rebound lagi, baru kenceng lah sampai arah. Nah itu ya sudah siap dengan resikonya. Intinya begini, kalau saya siap HK gede ya berarti saya harus siap untuk cut loss gede juga. Nah ini penting di market sekarang, karena teman-teman kebanyakan kan siap HK gede, tapi kalau cut loss bingung akhirnya. Aduh cut loss ya, akhirnya malah ARB. Ya, nah ini yang perlu mungkin kalau kalau teman-teman nggak disiplin ya seperti itu yang terjadi. Pengennya HK gede diturunin bingung, akhirnya ngeholdnya apa? Karena udah nggak ada analisa, udah berharap naik lagi lah. Siapa tahu mantul. Nah ini udah salah banget kalau trading seperti ini. Nah kalau nggak siap
HK gede bagaimana ya, jangan gede-gede. Jadi tradinglah sesuai dengan kapasitas kita. Kalau nanti kan mikirnya begini lah, kalau saya HK kecil kan cuannya kecil. Ya memang itu kan bagian dari resiko ya, konsekuensi lah ya intinya. Kita harus siap kalau memang masuk banyak ya cuannya banyak, tapi lossnya juga banyak. Kalau masuk sedikit ya cuannya dikit tapi loss kita terukur. Nah ini yang harus kita mengerti dulu. Jadi mindsetnya harus dibenerin dulu seperti itu. Iya benar-benar. Oke menarik banget nih. Kalau Mas Bekti bisa sharing nggak tipsnya? Misalnya biasa pakai chartnya yang ngebantu untuk filter pakai apa nih? Aku jujur nih, aku chart nggak terlalu yang detail banget. Mungkin berbeda dengan yang lainnya, atau enggak. Karena aku pribadi kadang menerapkan sebuah prinsip dalam diri saya sendiri. Pokoknya kalau aku input di berapapun itu, aku harus punya namanya trading plan dan aku harus selalu bisa membatasi resiko. Misalnya nih turun 2%-an atau mungkin 3%, udah itu harga mati, harus cut loss. Tetapi ternyata kok tiba-tiba langsung kadang kejadian nih, kita udah punya trading plan tiba-tiba diguyur sampai langsung mau ARP, ya udah tutup mata ARP buang. Yang penting aku harus keluar dulu gitu. Karena apalagi kalau orang yang bermain di saham-saham IPO ini kan arahnya juga belum jelas. Bener. Dilihat chartnya juga belum ada chartnya juga ya kan, story-nya hari pertama, kedua, ketiga nih. Misalnya aku lihat nih kemarin sempat lihat karena berhubung teman saya sempat kena juga di saham pipa namanya. Itu dari IPO ditarik sampai atas, Jrokin sampai bang berjilid-jilid sampai benar-benar sekarang tinggal 67 perak. Itu waduh, itu kalau nggak cut loss dari atas mata itu gitu loh. Makanya chart memang bisa bentuk cerminan. Salah satu menurut saya pribadi chart itu adalah kelemahannya, salah satu kelemahannya adalah dia membandingkan dengan historical di masa lalu, padahal kinerja di masa mendatang belum tentu seperti masa lalu. Tetapi juga memang itu salah satu tools kita juga untuk memprediksi ke depannya. Memang ada hal-hal tertentu yang di luar nalar kita ya, mungkin semacam kayak catnya kok tiba-tiba naiknya gini, misalnya IMAS deh. IMAS itu kan bisa kayak gini terus, bisa berapa hari itu hijau terus, nggak candlenya ya sore itu hijau terus. Nah itu kalau kita teori secara teknikal, wah ini naik terus, apalagi saham-saham yang IPO atau mungkin arah itu kan candlenya udah naiknya kenceng banget. Makanya saya pribadi menerapkan lebih ke mengamati dari bid overnya, drop summary-nya, kemudian mungkin news dari newsnya. Tapi itu cuman news itu referensi seperti yang dibilang Om Ben dan Mike tadi di depan, bahwa kita nggak boleh berpatokan pada news saklek gitu, nggak bisa. Itu cuma kayak referensi untuk pertimbangan juga. Tapi ya, pada hakikatnya kalau memang kita itu mau trading di market, kita harus punya yang namanya trading plan, disiplin. Saya juga contoh nih, ada saham yang aku lihat nih ya, Tech itu kalau nggak salah 2 bulan lalu masih 4.000, sekarang tinggal 90 perak. Aku sempat beli di harga 130-an. Habis itu turun ARB sekali, hari kedua udah tak buang semua. Masih emitennya masih buang terus, dan sampai sekarang masih ARB berjilid. Tapi sempat exit ya Mas? Kalau kenapa? Sempat exit, bisa exit ya? Aku bisa exit karena waktu itu aku berpikir ini exitnya kebetulan waktu itu volumenya cuma dikit. Satu-satunya cara ini kalau tak diemin karena ARB kan, ya udah makan dulu, bikin up FOMO dulu, retail mungkin masuk, udah keluar lagi udah selesai gitu. Jadi tapi intinya aku harus punya trading plan, aku harus batasin resiko. Kalau tetap waktu harga 130-an aja nih, misalnya aku udah namanya kayak overconfidence ya, aku terlalu percaya diri, wah ini kayaknya masih bakalan up nih, udah jatuh dalam banget, sekarang masih 90 ARP lagi, nggak tahu besok sampai berapa juga, nggak tahu juga gitu. Jadi intinya kembali lagi ke masing-masing adalah trading plan, bahwa yang namanya kita itu di market, kita nggak pernah tahu. Dulu alumni LQ45 Trada Maritim itu 2013, aku waktu masih kerja di sekuritas itu LQ45 sekarang 50 perak disuspend lagi gitu kan. Grupnya Bakri dulu juga LQ45 semua, hampir semuanya, sekarang juga kayak gitu. Nah jadi intinya bahwa di saham itu sesuatu hal yang kadang kita kira nggak mungkin bisa jadi mungkin, yang mungkin bisa jadi nggak mungkin gitu. Jadi intinya kita harus punya trading plan. Kalau udah tidak sesuai ekspektasi, kita harus membatasi yang namanya risiko dengan cut loss, itu penting gitu. Oke. Terus kalau M-nya gimana? Kalau chart itu biasanya lihatnya kemana? Aku setuju ya. Jadi Cirita tuh sering ngomong kayak chart itu bisa dibelokin. Setuju banget, chart itu bisa dibelokin. Nah, dan itu ada sedikit perbedaan antara, menurutku ada sedikit perbedaan antara saham yang nggak liquid dengan saham yang liquid. Nah, saham yang liquid yang transaksinya sehari 100M, 200M, contohnya kayak Big Banks, kemudian kayak Consumer Goods gitu.
volume besar terbentuk di satu harga. Nah, itu pertanda bahwa ada banyak terjadi transaksi jual dan beli. Nah, selanjutnya tinggal kita analisa, ini lebih banyak yang ngakung atau lebih banyak yang jual. Jumlahnya pasti sama, cuman jumlah person yang mengakung sama yang jual itu beda atau sama. Nah, dengan chart di blue chip, of course kita bisa melihat di titik-titik mana, di areal-areal mana itu ada potensi terjadi pembelian, ada potensi terjadi rejection, dan itu masih valid sampai saat ini. Cuman, kalau untuk super minor di market seperti ini, jebol tuh hal yang wajar. Kayak contohnya Breeze ya, Ci. Kemarin, hukumnya bagus, foreign-nya oke, mendekati last high 1.800, ada berita buruk ARB 2-3 kali gitu. Tapi, selama periode ARB itu, kalau kita perhatiin, akumnya tuh masih masif, Ci. Jadi, support bisa dijebol, tapi flow bener nggak bisa bohong gitu. Itu flow-nya ada meskipun harga turun. Flow bukan berarti saham harus naik belum gitu. Ada flow artinya ada uang yang masuk. Belum tentu harga. Uang yang masuk ini belum tentu harganya naik gitu kan. Kalau ada crossing, itu kan ada flow. Kalau crossingnya, contoh ada 1 juta lot di satu harga, itu kan ada flow. Tapi apakah harga naik kan? Belum tentu. Nah, jadi memang cara kita membaca flow itu semakin berubah terus. Kalau dulu lewat dropsum menitan, sekarang udah nggak bisa. Nah, sekarang ya nggak mau ngelihat lot-lot gede yang terjadi di harian. Tapi ingat, kembali lagi, plan kita awal beli untuk dapat 2-3% kita langsung jual, berarti ngapain kita lihat dropsum? Ngapain kita lihat chart? Amat nggak relevan kalau kita lihat chart weekly, lihat support daily, tapi kita mau beli untuk 2-3% kalau jual. Nah, yang sering kejadian kan gini, Ci. Kita beli, harapannya 5% udah mau dijual, kebanyakan gitu. Tapi enggak nyentuh nih 5%, malahan turun. Lalu jadinya swing gitu. Itu yang paling enggak banget kalau menurutku, yang sampai sekarang masih sering kejadian. Iya sih, Breeze itu waktu di 18.10 juga sebenarnya udah aneh nggak sih, berasa 18.10 volume udah gede nggak bisa break. Iya, berkali-kali sampai akhirnya aku buang, aku capek, aku bilang nih 18.10 nggak tembus-tembus, tapi tutupnya sih 18.10 ya. Tapi ternyata besok memang ada berita yang agak ngeri juga sih kayak gitu. Jadi ya turun lagi, memang turun, kelihatan masih ada yang mencoba jagain, ada yang coba nahan. Ya mudah-mudahan sih jangan sampai turun lagi sih. Soalnya kalau satu saham turun ARB, marketnya langsung gak enak gitu loh. Gara-gara 1-2 saham yang keseret yang lain. Iya, jadi kayak confidence itu very low begitu. Ada yang aneh dikit langsung semuanya pada yang tadi lagi enak-enak trading buy, tiba-tiba jadi berbalik jadi sell semua, langsung mau reschedule semua. Oke, ini kayaknya udah banyak banget sih pertanyaan. Sebenarnya aku juga masih banyak yang mau tanya, tapi nanti deh kita jawab dulu pertanyaan. Nah, Dear Avengers, bagaimana antisipasi ARB simetris terutama untuk trader newbie zaman corona? Ada yang nanya juga sama nih pertanyaan, ARB 15%, saya newbie di market, selain disiplin cut loss apalagi ya? Nah, gimana, kayaknya jawabannya cuman dipantengin apa gimana nih? Mungkin Om Ben dulu, terus abis itu kayak biasa Bekti dan lainnya. Ya, kalau saya lihat ini kan pengalaman pertama lagi ya, berubah ya dari minus 7% di minus 15%. Kita nggak pernah ngerti apa yang terjadi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah, kan kita nggak bisa kontrol market nih, kita nggak bisa kontrol regulasi. Yang bisa kita kontrol apa ya, jari kita sama porto kita. Nah, sekarang kalau dari saya pribadi, kita lihat di porto kita ini ada nggak saham-saham yang cukup berbahaya dalam tanda kutip ya, yang memang gorengan yang udah breakdown seperti Mas Budi cerita seperti saham TEDS dan lain sebagainya, itu masih ada nggak yang begitu-begitu? Kalau masih ada gimana? Sarannya resikonya udah terlalu gede dan udah dalam, ya kita harus berani cut untuk mengakui kesalahan kan, seperti itu. Nah, cuman kalau kita memang masih ada saham-saham yang oke, seperti banking dan lain sebagainya, ya mungkin masih bisa berani hold ya. Kalau saya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana? Makanya kan tadi saya bilang ada trading competition, apakah saya ikut? Saya bilang saya nggak ikut. Karena apa? Karena saya pingin adaptasi dulu di market ya. Kan ini berubah lagi marketnya kan. Nah, kita adaptasi dulu sebelum kita mengejar hal yang lain. Saya sangat setuju dengan apa yang Mas Budi bilang tadi, bahwa di market seperti ini adalah fokusnya bagaimana kita nggak kehilangan aset lebih banyak lagi, bukan cari profit. Karena marketnya kalau seperti ini berarti kan chance kita kalah lebih banyak daripada chance kita menang. Otomatis kalau kita semakin agresif, yang terjadi apa? Kemungkinan kita untuk loss semakin gede lagi. Nah, ini yang harus kita sadarin dulu. Tadi si Michael juga bilang kan, kita harus berani mengakui bahwa market ini nggak sesuai yang kita harapkan. Market ini nggak seperti yang tahun 2020, 2021, 2022. Dan itu itu kenyataannya seperti itu. Nah, kalau kita udah sadar bahwa marketnya nggak sesuai yang kita harapkan, ya makanya kita jangan pakai patokan yang lama, kita jangan pakai size yang lama dengan market yang lama.
Nah, kalau kita masih pakai sizing yang lama, oke lah, tahun 2022 kemarin lah, atau 2023 awal masih oke marketnya. Misalnya saya masuk dengan uang 1 juta, saya bisa menghasilkan uang sekian. Nah, sekarang belum tentu. Kamu masuk dengan 1 juta, belum tentu bisa keluar. Problemnya di situ, bukan masalah cuan atau loss. Masalahnya bisa keluar atau enggak. Nah, itu kan problem. Kalau sampai nggak bisa keluar, nanti seperti yang tadi apa Michael bilang, ada seniornya yang equity-nya tergerus terus-menerus. Nah, kita kan nggak mau itu terjadi. Makanya dilakukan adalah ya kita wait and see. Makanya kan sekarang saya lebih banyak, saya di PC pun bilang, saya sekarang lebih banyak wait and see dulu, lebih banyak cooling down dulu. Karena apa? Ya marketnya nggak sesuai yang saya harapkan. Marketnya saya tidak bisa agresif lagi di market seperti sekarang ya. Saya lebih kalem aja. Kalau nggak ada yang menarik gimana ya udah. Kemarin pun saya hari Jumat cuman pagi trading ya beberapa saham, kemudian saya coba trading lagi dan saya cut loss, saya langsung selesai. Saya udah langsung nggak trading seharian. Saya cuma lihat market tapi dari open apa-apa. Ya, nah itu yang saya lakukan. Bagaimana saya ngerem. Nah, tips dari saya buat teman-teman yang baru pertama kali atau apalagi teman-teman yang nggak pernah ngerasain ARB simetris seperti dulu ya, angkatan-angkatan COVID begitu. Nah, ya teman-teman harus mengendalikan diri kita. Jangan sampai ini kalau ada saham spike ya langsung FOMO, langsung ngejar, jangan sampai. Hati-hati. Karena apa? Kalau turun sekarang nggak cuma mentok minus 7%, ini minus 15%. Let's say teman-teman beli di harga 10%, kemudian harganya turun sampai ARB, itu lossnya bisa minus 25%. Nah, kita siap nggak dengan loss seperti itu? Kalau nggak siap bagaimana? Ya jangan FOMO, kendalikan psikologis kita, kendalikan jari kita, jangan asal masuk. Kalau kita masuk harus sudah disiplin, harus sudah siap, di mana kita harus siap kehilangan uang. Nah, kalau saya tipsnya begitu, ya gitu aja. Oke, thank you. Kalau Mas Bekti ada tips kan nih, ada temen yang baru masuk tahun corona. Nah, kan mereka belum pernah nih atau jarang ngalamin yang minus 15% kan nanti. Oke. Sebelumnya saya ada sedikit cerita itu waktu dulu pernah ngalamin, hati-hati ya nih kepada para teman-teman nantinya. Saya pernah beli waktu itu plus 10% terus dibanting ARB 35%. Jadi benar-benar luar biasa sakitnya gitu. Sehari udah kayak setengah aset hilang gitu kan. Contohnya gitu. Nah, makanya di sini kita nggak bisa menurutku kayak merubah arus. Jadi yang namanya bursa efek itu saya lihat makin kesini dari pengalaman dari awal saya trading itu selalu berubah-ubah. Termasuk jam dagangan dulu. Pertama kali saya trading itu 9:30 Indonesia, dirubah jam 9. Dulu nggak ada namanya pre-opening, pre-closing, nggak ada, terus ada. Fraksi juga dirubah, kemudian batasan arah ARB itu juga berubah-ubah terus. Nah, ini mau ada wacana kembali ke 15% dan mungkin September akan normal sampai 25 dan 35% ya untuk saham-saham yang di bawah fraksi 200. Pesan saya cuma satu sebenarnya adalah itu disiplin. Bagi teman-teman yang nggak ada trading plan dan dia nggak mau batasin resiko ataupun eman-eman gitu ya, cuman dilihat doang siapa tahu nanti balik bermain harapan, udah deh pasti hancur di market. Makanya untuk antisipasi itu semua, pesan saya cuma harus ada trading plan. Mau swing, mau kayak investing apapun, kalau nasihat saya tetap harus ada yang namanya pembatasan, yang namanya risiko. Karena menurut saya keberhasilan di market itu yang paling diutamakan adalah mengukur risiko dulu. Kalau risiko itu kita udah bisa manage, kita udah bisa kontrol, kemungkinan kita akan berhasil di marketnya karena kita bisa meminimalisir resiko, melindungi aset kita. Tapi kalau aset kita udah tergerus dalam yang tak bilang itu tadi, katakan kita nggak mau disiplin, akhirnya nyangkut banyak, orang cuma berkeluh ini gimana, ini ibaratnya kalau kita nanganin pasien udah stadium 4 ya mau gimana gitu kan, udah minus 70%, apalagi saya pernah punya cerita dulu minus 85%. Gimana solusinya? Ya udah bismillah, tutup mata, cut loss, kita mulai dari hal yang baru. Yang penting pokoknya kita harus belajar dari kesalahan cut loss, jangan sampai diulang lagi. Dan yang paling penting adalah disiplin. Karena contoh nih, kadang selain disiplin juga yang paling penting adalah juga jangan lupa disiplin take profit. Kadang ada orang yang beli di harga 100 nih, naik di 104. Dia mikir, siapa tahu nanti masih naik, siapa tahu ini udah mau nyentuh 109, wah kayaknya jebol deh 110, coba deh tak jual di 111. Tapi belum sampai sana, harganya mulai turun mendekati 100. Akhirnya ya profitnya hilang gitu kan. Habis itu dia pengen jualan lagi, ternyata merah-merah turun, siapa tahu nanti balik, akhirnya turun dalam, semakin semakin takut gak mau cut loss dan akhirnya nyangkut.
problem dari nyangkut itu adalah karena Anda nggak mau disiplin. Sebenarnya itu sih. Jadi untuk menghadapi ini semua, apalagi batasan ARB-nya mau dibikin lebih panjang ya, lebih 15%, kalau nggak punya trading plan, ini hati-hati, bahaya menurut saya. Karena ada nih beberapa trader yang dia kadang ngukur resiko. Sekarang masih enak nih. Yang namanya trading ketika kita punya average nih, average harga bawah, kemudian ditarik closing, oh besok itu kalau ARB 7%, aku masih punya nih profit nih. Ya udah besok kadang mereka langsung enternya langsung 7%. Teman-teman pasti jumpai, tapi saham yang volatil, yang saham-saham yang kecil itu tiba-tiba langsung rontok. Tapi ini saham-saham ini tidak berlaku kepada saham-saham yang blue chip. Kak BRI tiba-tiba rontok 7%, itu kalau nggak ada yang sesuatu hal yang luar biasa kayak nggak terjadi. Jadi bagi teman-teman harus porsikan dulu, termasuk tadi kayak metode chart, mungkin laporan keuangan dan lain sebagainya. Itu kalau untuk saham-saham yang BRI memang kita perlu Pak, seperti itu. Tapi kalau yang volatil gorengan menurutku enggak gitu. Sama mungkin aku tambahin buat teman-teman, ini kan lebih ke trading ya. Kalau yang trading, kalau yang investing, kalau misalnya blue chip ya, kalau mau average down, kalau kalian yakin sama fundamentalnya, misalnya kayak BRI kemarin turun, mau di average down, technical mau bantu beli di support, ya itu masih bisa ya. Tapi untuk barang-barang kecil itu sangat beresiko, karena biasanya kalau barang-barang kecil itu ada kepentingan dari orang yang untuk take profit atau ngambil keuntungan, selesai profitnya didapat ditinggalkan. Nah itu sangat berbeda. Jadi ya, karena tambah dikit lagi Cik, karena kadang gini loh, kadang maaf nih para pemula biasanya kalau masuk di saham pertama itu biasanya diajarin dulu tentang investing atau swing. Masuknya pun yang blue chip ya. Makin lama dia berpikir kok lama, cuan kecil ya, cuannya lama, dia akhirnya mulai melirik gorengan. Tapi di sini ketika dia melirik gorengan, dia nggak mau disiplin. Nah ini dia masalahnya, problemnya kan di sini. Makanya harus yang namanya kalau memang udah menyentuh saham gorengan, Anda harus siap dengan berbagai kemungkinan resikonya, benar gitu. Dana yang terukur, size yang terukur, hati-hati dengan penggunaan limit margin, gitu kan. Itu juga gitu. Nah kalau MY gimana nih nanti kalau ARB 15% nih, what should we do? Kalau untuk seperti yang tadi cerita bilang, jadi kalau kita di blue chip, apalagi yang memang sektornya masih oke, minus ARB normal itu, I think malahan jadi berkah ya, karena kita bisa mengatur sizing dan kalau kita dapat harga murah itu susah banget, karena gini Ci, menurutku ya, kalau ada satu saham yang dibanting udah lebih dari 10%, pasti ada trigger stop loss yang bakal kena gitu. Jadi banyak kan trader-trader yang kayak dia pasang trigger stop loss kalau seandainya minus lebih dari 10% atau lebih dari 7%. Jadi begitu ada yang minus 7%, biasanya ada banyak trigger stop loss yang lain ataupun margin call atau apapun yang ngebuat harga ini turun sampai harga 15%. Nah, secara logika ya, saham blue chip yang minus 15% itu most likely in my view bakal ada spekulan yang ikut beli di ARB. Nah, that's why untuk hal-hal seperti ini kalau kalian punya di saham blue chip, kalian mesti spare sizing kalian. Kalau seandainya masuknya biasanya begini, contohnya biasa masuknya 20%, 30%, 40%, sediakan sedikit uang untuk spare di bawah, jaga-jaga gitu. Nah itu menurut saya sebuah berkah ya, karena kalau seandainya ARB begitu minus 15% naik ke BEP aja kita udah dapat 15%. Kalau ARA kita bisa dapat even sampai 50%. Tapi kan most likely nggak mungkin kalau di saham blue chip. Nah tapi let's say kayak kalau second liner, saham-saham yang bagus, contohnya kayak beberapa saham, contoh kita lihat kayak saham-saham otomotif, saham-saham yang bergerak di bidang otomotif lah, kan banyak yang second liner. Nah kayak begitu kalau saat dia udah minus 10%, 12-13%, I think itu jadi kayak berkah, jadi sebuah peluang yang bagus untuk kita beli. Tapi kalau seandainya yang jadi masalah tuh saham-saham yang likuiditasnya kecil sih, begitu dibanting 15%, kita nggak bisa keluar, ya ujung-ujung minus 15% lagi, ya even kita bisa loss 50% dalam waktu 2 hari doang kan. Apalagi itu memang istilahnya missionnya udah selesai, jadi dia banting 15% karena didistribusi, karena dia pengen cuci barang gitu. Iya, nah itu yang ngeri sih memang. Jadi ya teman-teman, kadang-kadang kalau kayak gini satu mesti lihat juga sahamnya jenis apa. Pokoknya kalau yang udah yang high beta, yang mungkin third liner, second liner yang ada unsur sedikit high risk, ya kelihatan lah saham itu kan biasa ada sifatnya ya. Kalau sifat saham itu juga kayak orang, berasa nggak sih kayak yang ini lebih kalem, yang ini liar, yang ini
Ya kan, kayak misalnya saham properti aja mungkin BSDA biasanya yang paling santai naiknya belakangan, ada yang naiknya duluan tuh CTRA, abis itu Sumarekon, ada yang liar Asri bisa tiba-tiba ARA terus ntar tiba-tiba turun. Nah itu mungkin disesuaikan lagi nanti kan sama jenis sahamnya. Nah terus ada yang nanya mana lagi nih, 3 komponen penting ini tadi udah. Pertanyaan guys, mau nanya dong, jam market itu udah seperti biasa ARB simetris, kode broker kira-kira bakal dibuka nggak? Kode broker kagak bakal dibuka lagi, udah ya udah kita trading dalam kegelapan. Oh ya, ini ada pertanyaan untuk Mas Bekti. Mas Bekti, untuk porsi TP-nya berapa persen ya antara yang digulung trading lagi dan yang di withdraw ke rekening pribadi, Mas? Jadi gini, kalau nasihat saya nih dari saya pribadi nih, pokoknya pertama itu kalau kalian trading tuh pakai duit yang dingin. Jangan pernah coba-coba pakai duit utang, pinjaman atau pajangan. Pinjol. Nah, yang penting pokoknya trading dulu pelan-pelan berproses. Yang namanya orang itu masuk market bener, pengen cuan itu bener. Tapi analoginya aja deh, kalau kita itu mau masuk market, yang paling penting itu jadilah mental pembelajar dulu. Ingat, mental pembelajar. Jadi kalau nanti Anda cuan, itu bonus. Tapi kalau rugi, bisa pastikan Anda selama proses belajar trading pasti ngalami yang namanya rugi, nyangkut atau apa itu pasti ada. Disitulah gunanya pentingnya kita masuk pertama dengan size yang kecil, uang yang terukur. Kalau kita emang udah agak mengenal karakteristik di saham, polanya, mungkin Anda sudah menerapkan teori Anda coba untuk trading, baru Anda tingkatkan size-nya. Kalau Anda itu nanti udah cuan, jangan lupa di withdraw dulu deh, modal Anda amanin, nanti tradingnya tuh pakai uang cuan aja, jadi Anda posisinya itu akan lebih tenang dan lebih nyaman gitu. Nah kalau untuk masalah take profit sama batasan stop loss-nya, itu sebenarnya saya bilang ini relatif ya. Kita melihat, kalau saya pribadi sih pokoknya maksimal nggak boleh lebih dari 3%. Mungkin turun 1%, 2%, kadang masih aku lihat, amatin juga ya, siapa tahu ada masih ada baliknya. Tapi kalau udah lebih dari 3%, aku nggak mau toleransi, aku harus cut gitu. Bukan berarti juga ini kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi, begitu juga dengan take profitnya. Nah kalau take profit sendiri aku agak lebih panjang. Jadi jangan sampai juga kita terlalu ketat terus ternyata masih uptrend dan naik kan eman-eman juga kan. Jadi kalau memang kita itu mau lihat market, kalau aku posisi udah plus naik 2%, 3%, aku amati nih. Kalau kira-kira masih ada naik, aku tunggu dulu biar agak lebih naik dulu. Tapi kalau nggak sesuai ekspektasi, langsung aku take profit gitu. Oke, nih mungkin aku sekali nyambung pertanyaan tadi ya Mas. Misalnya abis kita nggak sesuai ekspektasi kelihatannya, terus kan kita buang dong, kita jual. Ternyata dia naik lagi. Kalau gitu diuber lagi nggak Mas? Apa cari counter lain? Ya enggak masalah Ci. Jadi gini, banyak orang juga yang tanya ke saya, Mas Bekti, saya itu trading tiba-tiba turun dan ternyata udah lebih dari 3% saya cut loss. Salah saya di mana? Ya kamu nggak salah, berarti kamu udah menerapkan sebuah resiko, membatasi sebuah resiko. Sekarang gini, ibaratnya kita mau naik mobil nih, tiba-tiba mulai kenceng, tiba-tiba kita rem dan kita selamat. Mas, kalau kayak gitu direm terus nanti kampasnya habis dong. Kamu ini mungkin keselamatanmu atau kampas remmu gitu kan. Ya memang, ya kita namanya trading, kita udah disiplin. Karena apa? Kalau kita nggak mau disiplin, misalnya nih kita nggak mau disiplin dan ternyata mungkin 1 hari 2 hari balik lagi, nah bener kan balik, iya mungkin di saham itu dan saat itu. Tapi kalau Anda mau trading jangka yang panjang, pasti suatu saat Anda akan kena karena Anda nggak disiplin, turun dan turun dalam banget dan benar-benar itu udah ngabisin aset Anda. Itu bisa bakal terjadi, makanya pentingnya disiplin di situ gitu Ci. Nggak, terus kalau misalnya udah di-cut ternyata naik lagi, diuber lagi nggak? Di buyback apa cari counter? Kalau aku pribadi kadang lihat kondisinya juga. Jadi ini lebih ke melihat kondisi market. Kalau memang masih rame, volatil dan memungkinkan, ya bisa kadang aku kejar lagi. Tapi kalau ternyata mungkin turun-turun dan merah dan udah gerakannya nggak volatil banget atau mendekati RP, aku udah nggak mau nyentuh lagi, udah deh. Gitu. Oke. Nah mungkin ini ada swing udah nggak menarik kah kalau ini ada pertanyaan nih ya dari teman-teman yang di IG. Katanya swing udah nggak menarik kah? Kayaknya tergantung pribadi masing-masing nggak sih? Ya kan? Kalau memang kita cocok di swing. All time high. Iya, ASI kalau dibolak-balik udah hampir 20%. Iya, jadi BCA juga hampir all time high.
Iya. Lalu kayak kalau kita bisa bolak-balik di kayak contoh kayak gimana ya, kayak jasa marga segala macam, kayak sebenarnya kalau kita bicara swing itu kan swing itu bukan artinya kayak beli habis itu dapat 50%, 40% jual, belum tentu loh. Kayak swing itu bisa juga kayak kita beli di demand, jual di resist, beli di support, jual di resist, itu juga bisa swing loh gitu. Kan kita ngikutin every swing kan gitu. Iya benar. Balik lagi ke kita punya gaya ya. Kalau misalnya kayak Om Ben, Mas Bekti cocok dengan scalping dan berasa nyaman dengan itu dan memang udah proven memberikan profit gitu ya. Ya udah go ahead kan. Tapi kalau misalnya lebih cocok kayaknya swing lebih enak ya, kita nyantai, nggak usah kayak plototin terus, ya udah mungkin balik lagi ke gaya, bukannya karena swing itu udah nggak zamannya lagi, bukan karena itu sih ya. Terus mungkin ini yang paling banyak ditanya nih dari tadi nih, tips dan triks nih. Nah mungkin dari Om Ben dulu, tips dan trik nih untuk market yang nggak menentu kayak gini tuh kayak gimana sih, mungkin harus ngapain dulu gitu. Kalau saya sih gini, tips dan triknya, kita kan masing-masing punya punya kemampuan trading yang berbeda, punya penentuan resiko yang berbeda. Itu harus sadarin dulu ya. Kita tuh seorang trader ya, trader pendek ya, seperti Mas Bekti yang main pendek-pendek, atau bisa main medium term, atau kita harus long term ya, atau investor kan seperti itu. Nah kita harus sadar kita yang di posisi mana dulu. Kebanyakan teman-teman kan tanya tips dan trik, tapi teman-teman nggak pernah sadar teman-teman cocok yang mana. Teman-teman masih mencari kan, seperti itu ya. Mencari itu kan kita harus melihat begini. Kalau misalnya kita mau main seperti Mas Bekti, berarti teman-teman nggak boleh sibuk bekerja, ya kan begitu kan. Harus punya waktu untuk terus memantau layar ya. Kalau teman-teman sibuk bekerja, bagaimana sehari-hari meeting di luar dan sebagainya, jangan main pendek, jangan main saham gorengan, ya kan. Carilah saham-saham yang yang lebih aman, lebih liquid, seperti mungkin big caps dan lain sebagainya, sehingga bisa ditinggal-tinggal kan. Resikonya kan nggak segede yang gorengan kan, seperti itu. Nah, cuma ya sekarang yang terjadi adalah teman-teman itu sudah sibuk tapi pinginnya profit terus, itu yang susah. Makanya tadi saya lihat beberapa chatting juga selalu menanyakan indikator mana yang menghasilkan cuan paling banyak dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita itu cocok pakai yang mana. Kita itu stylenya yang mana dulu. Itu harus dimengerti. Nah, setelah kita ngerti kita cocok style yang mana, baru kita belajar analisa yang cocok dengan style tersebut. Misalnya, kalau memang mainnya pendek seperti Mas mainnya mempelajari chart dalam jangka panjang, kan nggak mungkin. Yang dipelajari paling adalah broker summary, lihat bid offer. Nah, kalau mau seperti KMY seperti itu yang dia main saham-saham yang mungkin big caps dan lain sebagainya, yang swing, yang ambil di support, jual di resist, berarti kan teman-teman harus mempelajari TA. Harus tahu analisa teknikalnya bagaimana, harus tahu di mana, demand-nya di mana. Nah, itu yang harus dipelajari. Kita pertajam di salah satu analisa yang mendukung style kita. Jangan pinginnya, aku pingin nih punya kemampuan secepat Mas Bekti, tapi punya kemampuan melihat panjang seperti KMY. Nggak bisa dong. Kan seperti itu. Kita kan masing-masing punya style yang berbeda. Nah, teman-teman juga misalnya saya ini cocoknya invest nih, saya nggak kuat lihat ya udah mungkin belajar aja aliran fundamental dan lain sebagainya yang melihat projection jangka panjangnya bagaimana. Nah, ini kan harus mengerti dulu kita di posisi. Setelah itu kita belajar analisa sesuai dengan yang mendukung style kita itu, terpertajam di situ. Dan saran saya adalah kita fokus aja ke metode yang menghasilkan profit aja buat kita. Kan sebenarnya teman-teman begini, pengennya belajar banyak metode, tapi akhirnya bias. Nah, menurut saya lebih baik teman-teman punya satu metode, tapi proven banget. Saya dengan metode seperti ini, dengan metode seperti simpel banget dan nggak keren, tapi metode saya ini udah proven, ya kan? Saya pakai ini aja, saya udah bisa profit konsisten. Ya udah, kalau memang pakai itu aja udah profit konsisten, ya udah pertajam di situ aja. Sampai metode kalian terasa usang, baru kalian belajar metode yang lain. Jadi jangan banyak pengen belajar sana sini, tapi cari yang pas buat kita. Nah, itu saran dari saya sih untuk teman-teman seperti itu. Oke, thank you. Kalau Mas Bekti gimana Mas tipsnya untuk teman-teman? Kalau pesan dari saya sih yang paling penting untuk menghadapi market yang kayak gini itu di saat kondisi seperti ini, size-nya harus kecil sih. Gunakan size kecil dulu. Jadi jangan berharap langsung yang cuan gede kayak sebelumnya. Ingat yang namanya market itu selalu berputar, bahwa kadang ada saatnya rame, ada saatnya enggak.
gunakan uang dingin, dan itu kalau aku sih lebih menyarankan kayak banyak bersyukurnya ya. Kadang orang tuh masuk market tuh selalu pengen punya impian biar cuan banyak bisa mau beli begini ini itu dan lain sebagainya ya kan. Tapi kadang kalau memang market kayak gini ya jangan dilawan. Jadi bersyukur aja, katakan kita ini udah di depan monitor, kita mungkin sehari dapat berapa ratus ribu atau mungkin berapa juta, syukurin aja. Di luaran sana tuh orang cari duit kerja susah loh gitu. Jadi pesan saya itu aja. Dan yang paling penting menghadapi perubahan nanti ARB yang ke 15%, saran saya pesannya pokoknya harus ada trading plan. Kalian harus membatasi yang namanya risiko. Saya selalu menekankan di mana-mana ini adalah risiko ya, pembatasan risiko. Termasuk dalam buku saya waktu itu kan saya tulis juga itu masalah banyak juga orang yang masih kayak pengennya investing tapi ujung-ujungnya trading, yang trading juga ujungnya menjadi investor dadaan dan lain sebagainya. Karena dia nggak disiplin. Makanya tentukan yang namanya sebuah trading plan. Gunakan size kecil, market saat ini jangan dilawan. Jadi kayak ibaratnya kalau cuan gede, itu anggap aja bonus gitu. Oh tapi Mas Bekti tapi masih lihat dari top frekuensi atau top volume ya, yang difilter dari sana ya Mas ya? Ya, aku lihat Cici. Jadi kalau tiap pagi aku juga masih ngamatin juga untuk yang Jainer Loser yang paling rame, kemudian nanti sore juga lihat Broad Summary, kemudian juga transaction arus asingnya dan sebagainya gitu. Biasanya kalau begitu buka kan kelihatan nih Mas, kadang-kadang begitu buka marketnya sepi banget, kayak ini apaan sih market. Kalau gitu laptopnya langsung tutup lah. Enggak juga sih, biasanya aku tetap ngamatin paling nggak lihat-lihat. Kadang sejam, kadang aku pernah juga ngamatin satu sesi itu aku mau enter karena ragu nggak jadi. Akhirnya bener-bener satu sesi itu cuma nonton doang, nggak enter satu lot pun pernah juga kejadian kayak gitu. Jadi intinya aku nggak mau maksa. Benar, gitu. benar. Oke, thank you. Kalau M-nya gimana nih tips and trip buat temen yang market kayak sekarang nih, puyeng? Coba deh ya teman-teman. Let's say teman-teman punya 10 juta atau 100 juta. Coba bayangkan. Kalau seandainya teman-teman masuk satu emiten full all in, kemudian kayak minus 3% udah takut, atau begitu cuan 3% udah ada keinginan condong untuk CTP, berarti sebenarnya teman-teman itu cocoknya jadi scalper. That's why pelajarilah ilmu scalping. Tapi kalau seandainya teman-teman kayak punya dana di market kayak 20% minus 30% pun oke, dan kayak confident sama company-nya, nggak begitu pusing sama pergerakan harganya, maka teman-teman harus mulai belajar ini namanya investing dan swing. Nah, jadi itu dua hal yang benar-benar berbeda, nggak bisa dicampur adukan. Jadi kalau seandainya teman-teman nanya sama saya, contoh, Adro gimana? Nanya sama saya, jawaban saya bisa beda. Nanya ke Mas Bekti, jawabannya jelas beda. Nanya jawaban ke online jelas beda lagi. Jadi itu dua hal yang berbeda banget yang kalian harus pisah. Jadi selama market seperti ini, yang saya temui itu banyak kayak begini, Ci. Tadi yang kayak Mas Bekti bilang, trading udah 5 bulan, itu nggak kemana-mana uangnya, syukur nggak kemana-mana. Kalau yang lain kebanyakan makin trading makin hilang gitu. Nah, kalian harus tahu kapan kalian stop, kapan kalian bau, kapan kalian busuk, kapan kalian wangi gitu. Nah, ini udah confident ada di level masing tiap orang beda-beda. Nah, jadi ada saatnya ketika analisa kita semua, metode kita semua hancur terus, jelek terus, ya udah stop, jangan dipaksain lagi. Nah, mungkin kamu perlu rest 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, apa mungkin itu bisa jadi bulanan. Nah, kalian harus tahu stop kapan kalian gas. Bahkan even kalau seandainya ketika kalian benar-benar wangi, kalian mau pakai margin pun go ahead. Menurutku uang kita bisa berlipat tinggi-tinggi banget, yaitu dengan salah satunya dengan bantuan margin. Tapi dengan catatan satu, disiplin dan confident kita dan hit rate kita tengah dalam perform yang baik. Nah, begitu jelek langsung dipotong. Bahkan even jangankan margin, pakai dana lebih dari 50% aja nggak disaranin. Nah, gitu. Kebanyakan kan kebalikan, lagi jelek ditimpuk margin dengan harapan cepat kembali. Nah, itu kebalikan banget gitu sih. Iya, kalau udah lagi jelek kadang-kadang penasaran pengen ngebalikin loss yang tadi, jadi panas, nimpuk lagi saham yang lain, kena lagi. Udah kena berkali-kali, biasanya udah kena mental. Akhirannya pas istirahat marketnya malah bagus. Mungkin kalau tips aku juga sedikit tips ke teman-teman, kalau marketnya lagi nggak menentu kayak gini, kalau rasanya udah nggak enak jangan dipaksain, udah istirahat aja. Emang mesti liburan, mesti pergi jalan-jalan, udah jalan-jalan dulu, refreshing dulu, nyantai dulu, ntar balik otaknya udah lebih fresh, kita baru mulai trading lagi. Mungkin kira-kira kayak gitu. Ini ada yang nanya nih, Mr. Blue Chip nih, aduh Mr. Blue Chip udah lama nggak kelihatan di sini. Saya halo guys, Om Ben, Om Bekti, Om Yeo,
Saya Mr. Blue Chip 90% isi blue chip nyangkut Om, udah 4-5 tahun dapat dividen tiap tahun, nggak nutup floating loss. Mau average down pelor terbatas, ada saran lagi pikir-pikir mau jadi tukang copet IHSG cuma nunggu wangsit. Jadi ini ceritanya Mr. Blue Chip dulunya investor saham, tapi 90% portonya nyangkut semua, walaupun dapat dividen masih tekor. Jadi sekarang dia mau jadi scalper nih. Nah, ada saran nggak? Ayo mungkin Om Ben, habis itu Bekti dan Itu kayaknya dulu sering aktif di saham lucu-lucu kayaknya Ci ya. Mr. oh Blue dia Chip ya, dia juga aktif sih. di mana-mana. Dia di sini juga suka ngelawak, jual gurame dia. Ntar ya, restoran guramenya mau di IPO-in, kodenya GRME gurame. Ini banyak namanya Mr. Blue Chip karena cocok kan nih nanti ya restorannya di Serpong katanya. Nanti bisa kalau datang dikasih free gurame terbang ya. Ya, pokoknya terbang. Iya, sarannya gimana nih? Cocok kan nanti dia mau berubah jadi tukang copet nih? Istilahnya Om Ben berarti. Iya. Kalau aku sih misalnya udah terbiasa dengan big caps begitu, untuk belajar scalping di market scalping di masa sangat tidak gampang loh. Bahkan Mas Bekti aja yang udah bisa make money dari scalping aja merasakan kan dengan nggak adanya likuiditas seperti ini lebih susah. Jadi saran saya ya sebenarnya ya untuk switching style di market sekarang ini lebih susah daripada di market yang kemarin. Itu yang harus disadari. Benar. Nah, kalau memang nggak apa-apa, saya udah siap dengan resikonya, ya silakan. Tapi pakailah dana yang sangat terukur sekali, yang sangat kecil sekali aja. Paling nggak kita bisa ngerasain, ternyata scalping seperti ini sih, ternyata begini. Nah, masalahnya kalau ada saham-saham blue chip yang akhirnya sampai nyangkut, itu kan problemnya begini, pertanyaannya, kita belinya di harga berapa? Nah kan, terus plan awalnya bagaimana? Apakah memang tipikal yang beli, hold, simpen? Nah kalau beli, hold, simpen juga yang merem aja pokoknya percaya. Nah ya belinya ya mungkin jangan di saham-saham blue chip yang komoditas, ya kan begitu kan? Ada cycle-nya kan? Ada. Mungkin lebih arah belinya ya di banking, ya kan? Yang saham-saham sangat uptrend, contoh BBCA. BBCA itu kan selalu naik ya, selalu hampir all time high terus kan. Secara waktu kan memang begitu ya, secara chart weekly-nya. Nah, ini yang harus dimengerti. Lalu kalau kembali lagi memanglah kita bisa mendapatkan dividen tapi nggak nutup. Ya mungkin ya itu pertanyaannya kan, blue chip-nya itu beli di mana? Kalau saya rasa kalau di saham banking nggak mungkin nyangkut karena banking sekarang all time high semua kan. Kalau mungkin belinya kayak Unilever ya kan, atau Gudang Garam, atau SP ya, atau Goto ya, ya susah. Nah ya makanya saya bilang kalau kayak Goto ini kan saham teknologi ya, saham sektor baru dan belum proven kan. Kita nggak pernah ngerti arahnya kemana. Berbeda dengan saham-saham yang memang udah jadi motornya IHSG ya, saham konvensional yang udah punya power seperti banking ya. Jadi yang mesti kita mengerti. Nah sekarang kalau udah loss begini gimana ya? Saran saya begini, kalau memang kembali ke masing-masing ya, paling nggak enak tuh ngasih saran ke teman-teman yang udah nyangkut. Iya bingung. Kita bilang cut loss, habis kita suruh cut loss terbang, Rebound. ya kan? Nah rebound kan, akhirnya bilang lo gimana sih? Masa ngasih saran cut loss kemudian rebound? Nah, kita kan juga nggak mengerti marketnya bagaimana. Maka saya bilang ya kembali ke masing-masing kita. Kalau kita memang sudah siap, oke lah, saya mau merem 5 tahun lagi, ya udah nggak apa-apa. Tapi siapin resikonya apa? Ya kalau sahamnya nggak kemana-mana atau bahkan turun, ya kan? Kalau big caps kan nggak mungkin di listing ya paling nggak ya. Kalau big caps ya, kecuali saham-saham yang gorengan. Nah ya udah kita pahami resikonya dulu. Mau hold nggak? Kalau mau terus hold ya nggak apa-apa, silakan aja. Nah saran saya juga kalau memang sebagai teman-teman yang main panjang ya paling nggak kita ngerti tren dari sebuah saham. Ketika sahamnya patah tren ya kita mungkin bisa keluar dulu. Tujuan kita bisa beli buyback di harga yang lebih rendah sehingga profil resiko kita kecil dan kita nggak akan nyangkut lah, nggak akan rusak psikologisnya. Kalau dari saya seperti itu. Kalau saran dari saya untuk Mr. Blue Chip, pertahankan. Pertahankan nyangkutnya ya Ci. Iya nyangkutnya. Terus kalau dari Mas Bekti gimana nih untuk sebenarnya udah banyak dikupas sama Om Ben ya Ci ya. Udah dikupas, cuman aku
tadi menegaskan Tambahan. aja bahwa aku tadi bilang di awal bahwa pentingnya yang namanya sebuah trading plan, termasuk yang namanya swing atau invest, itu kadang harus juga ada batasannya. Jadi aku sendiri dulu pernah punya cerita ya, itu waktu aku merit 2017, itu bapak saya pernah tak beliin HMSP harga 5.400-an. Wow. Tapi waktu itu karena tidak sesuai ekspektasi, harga 5.000-an kurang lebih aku cut. Kenapa? Karena udah nggak beres. Aku walaupun niatnya untuk invest, tapi kalau ternyata tidak sesuai ekspektasi, dan waktu itu mungkin lossnya paling cuma 10%-an kalau nggak salah. Pokoknya aku kalau udah invest, kalau di atas 10% aku mendingan cut dulu deh. Nggak apa-apa, nanti bisa cari di lain waktu daripada nanti turun. Dan beneran, kalau aku masih seandainya masih invest dari 2017 di HMSP, sampai sekarang HMSP tinggal 1.000-an kalau nggak salah sekali, atau mah di bawahnya ya, Iya. 900-an apa gitu ya. Ini malah justru kita udah sekitar 6 tahun nggak tumbuh ya kan, dividennya juga pasti nggak akan nutup untuk floating loss-nya gitu. Ini makanya saya menegaskan dulu, saya waktu belajar di awal tuh yang saham-saham bagaimana hebatnya saham-saham Bakri 2008, dia turun ya kan, keluar dari LQ45. Yang tak bilang tadi Trump dulu LQ45 bisa aja keluar. Jadi intinya bahwa di sini tuh kita mau invest pun juga harus dengan ilmu skill. Makanya maaf banget nih, kalau memang kita itu masuk di saham tapi kita maunya bersih, menurutku nggak bisa. Kita tetap harus belajar. Walaupun mau swing invest harus belajar. Kalau emang kita mau lebih santai, ya itu mungkin reksadana atau apa itu kita lebih oke lah jadi kalau manajer investasi gitu. Tapi kalau memang kita sendiri yang mau mengontrol, intinya kita beli saham, resiko kita tanggung sendiri. Begitu nyangkut dalam, kita baru cerita ke orang, kita sendiri juga bingung mau ngasih caranya berita komben tadi ya kan. Ya kalau tak suruh cut loss tiba-tiba besok naik ya beban ya kan. Kalau nggak disuruh cut loss ternyata besok tambah turun, tahu gitu kemarin gini dan sebagainya lah gitu, tahu gitu nah gitu. Nah makanya itu ininya pentingnya bahwa yang namanya sebuah kita itu masuk di market, mau style apapun itu kita harus yang namanya punya trading plan. Itu aja sih Cik. Oke. MY ada tambahan lagi nih, kayaknya banyak yang kan, kalau MY kan agak beda, memang swing ya agak cocok nih sama Mr. Blue Chip nih, kelihatannya dia kan long term investor. Dari long term. Menurutku mungkin salah pilih emiten sama salah momentum masuk aja sih, bukan mesti harus pindah ke jadi scalping menurutku. Iya, benar. Karena kalau dari bahasanya kayaknya memang Mr. Blue Chip ini memang demennya tuh yang nggak terlalu effort ke market. Nah that's why kayak analisanya mesti lebih dalam, lalu kayak searchingnya mesti lebih dalam, bukan metodenya yang perlu diubah kalau menurutku ya. Iya sih, setuju sih. Kalau memang udah cocok sama investing, ya udah. Tapi kalau misalnya mau nyoba scalping, ya nggak apa-apa juga, tes dulu aja. Kalau cocok, rasanya lebih cuan, nggak salah. Cuman kalau untuk porto yang udah existing, mungkin bisa dipilah-pilah. Kalau misalnya tadi dia bilang buka modal 1.000, kita juga bingung ngasih rekomend. Soalnya kalau di-cut sekarang, ya sayang. Terus kalau secara fundamental, Bukalapak itu juga punya duit 20T, harganya market cap cuma 20T, itu rada nggak make sense sebenarnya. Tapi kalau mau tunggu momentum aja, karena market itu ada siklusnya, sektor itu ada siklusnya. Kalau lagi komonya kemarin lagi main, teknologi lagi tidur, ya udah jangan ntar di-cut, ternyata tahun depan sektornya teknologi balik semua, ntar nyesel lagi. Jadi serba salah juga kan kalau kayak gitu. Oke, kayaknya waktunya udah dikit lagi. Aku share technical cepet ya, buat technical yang minggu depan. Aku cepet untuk share technicalnya sebentar ya. Aduh mana sih nih, gue jadi panik. Oke, teman-teman, kita masuk ke technical review untuk minggu depan. Sekali lagi disclaimer, untuk IHSG kalau bullish skenario, koreksi udah nutup gap di 6692. TD buy setup untuk sudah mencapai 9 dan udah tidak membentuk new low. Rebound dari level kemarin, IHSG akan menguji resisten di EMA 200 hari di 6846 dan resisten kuat di 6962. Nah, ini biasa resisten ini yang banyak terjadi sell off ya kalau buat yang trading. Kalau bearish skenario, IHSG break support di 6735 hingga berpotensi membentuk head and shoulder pattern dengan target indeks 6500. Saat ini IHSG berada di Kumon dengan future Kumon berpotensi membentuk bearish future Kumon twist. Jadi untuk bearish skenario-nya seperti ini.
Untuk rotasi sektor yang weekly yang masih bagus nih kelihatan industri, prop dan IDX Transnya lagi turun. Yang daily-nya tag-nya lagi di atas, non cyclical, IDX Trans sama prop, infra dan finance. Ini finance-nya mau naik. Ini ntar dilihat sendiri aja. Ini sektornya, saham-sahamnya yang menarik. Java break resistance 1120, potensi cup with handle target 12.4 dan potensi rounding bottom menuju 13.95. Saat ini Java sudah berada di atas Tenkan Sen dan Kijun Sen namun masih di bawah Kumon. Buy area di rekomendasi untuk Java adalah buy area di 1200 hingga 1140, target 1240 dan target gua 13.95, stop loss 1100. Dan untuk Cepin koreksi dengan volume kecil setelah breakout menuju support 4840 tetap bertahan di level tersebut, maka rally Cepin akan berlanjut menuju 5400. Rekomendasi untuk Cepin adalah buy area di 5050 hingga 49, target 54 dan target kedua 5850, stop loss 48. Kemudian untuk era break resistance konsolidasi di 505. Saat ini era sudah berada di atas Kumon, potensi rally menuju last high di 560 dengan target flag pattern di 595. Rekomendasi untuk era adalah buy area 525 hingga 505, target 1 560, target 2 595, stop loss 500. Dan untuk BBNI rebound dari support 8750 dan lower Bollinger Band. Jadi kemarin turun-turun dan sentuh Bollinger Band kemudian rebound. Sejak 2023 BNI ini masih berada dalam sideways trend yaitu 8750 hingga 96. Jadi masih sideways ya. Rebound berkelanjutan menuju resisten FR 50% di 9125 dan last high 96. Rekomendasi untuk BBNI adalah buy area di 9.008 hingga 8.750 dengan target 1 9125, target 2 96 dan stop loss-nya 86. Untuk WIM ini bergerak sideways dan akan tes resisten di 1210 dan 1275. Break 1275 akan membuka peluang untuk WIM rally menuju 1485. Overall WIM masih berada di dalam uptrend. WIM ini rekomendasi buy area 1210 hingga 1130, target 1275 dan target 2 1485, stop loss 1080. Untuk Telkom rebound dari support uptrend line di 3930, rebound lanjutan menuju FR 50% di 4210 dan last high 45. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Rekomendasi untuk Telkom adalah buy area di 41 hingga 3960 dengan target pertama 4210 dan target kedua 45, stop loss 3880. Oke, mungkin itu aja. Mungkin Om Ben ada yang Om Ben, Mas Bekti dan M-nya ada closing statement untuk teman-teman. Ya, kalau saya closing statement-nya ya teman-teman pahami resiko ya, disiplin aja. Market yang kita hadapi ini adalah market yang terus berubah ya, apalagi ada perubahan ARB ini. Hati-hati jangan sampai teman-teman gegabah, teman-teman cuma mikirin gimana dapat profit tapi mengabaikan resikonya ya. Hati-hati terutama di saham-saham yang udah naiknya tinggi ya, udah rally gila-gilaan, udah all time high, udah kencang begitu ya. Pahami kalau saham yang udah naik kencang ya kalau turun juga bakal bisa kencang juga. Itu yang harus dimengerti ya. Jangan sampai kita mengabaikan resiko akhirnya kita nyangkut nggak mau cut loss dan akhirnya berakibat ya udah dana kita nyangkut di sana, kita nggak bisa apa-apa, yang terjadi cuman kita malah menyalahkan orang ya. Seperti itu sih kalau dari saya. Oh, terus ada lagi Om Ben requestnya spill bajunya tadi. Baju buaya. Buaya mangap. Okay. Buaya mangap. Kalau Mas Bekti untuk closing statement ke teman-temannya. Yang paling penting teman-teman harus ya itu tadi mirip-mirip kayak Om Ben, harus tanamkan yang namanya trading plan. Kemudian harus disiplin. Ingat musuh terbesar dalam trading itu adalah diri Anda sendiri. Kemudian market yang memang lagi susah gini, pokoknya tetap gunakan dana kecil aja dulu. Ini belum saatnya untuk menggunakan dana yang gede karena terlalu beresiko. Pokoknya keutamaan aset itu lebih utama daripada mengejar profit. Itulah camkan itu deh. Jadi nanti kalau kita pas marketnya bagus, kita masih bisa ikut pesta. Gitu aja sih. Oke, thank you. M-nya closing statement untuk teman-temannya. Ya, yang paling aku sering lakuin di market begini itu kadang aku track back hasil analisa aku. Kenapa analisa aku bisa gagal, kenapa hasil tradingku bisa jelek.
kemudian aku compare dengan market, nah nanti kalian akan temukan bahwa ternyata market itu memang lagi dalam keadaan yang bukan dalam keadaan yang baik untuk trading gitu. Nah, that's why kayak you are not alone. Kita semua juga ngalamin hal seperti ini. Cuman mungkin bedanya adalah kita tahu bahwa kalau kami ini kita Cirita, Bekti, Om Ben itu udah paksanya tuh udah memang di market. Jadi kita amat sayang banget dengan modal kita. Jadi kita ketika ada market susah begini, kita sayang banget, kita takut banget kehilangan modal. Nah, that's why yang kita gunakan, yang kita lakuin itu rata-rata dengan dana yang kecil, baru ketika nanti market flow-nya udah oke lagi, kita gebuk lagi lebih gede. Amat sayang ya kalau saatnya teman-teman maksa di market seperti ini, nanti begitu market udah oke, let's say kita nggak tahu 2-3 bulan lagi tiba-tiba bukan QE tapi QT gitu, tiba-tiba Fed cut rate gitu, lalu jadi rame lagi market. Nah, teman-teman udah bosen, nanti semua yang capture cuan, semua dapat beli handphone, dapat bisa beli barang-barang dari market, kalian cuma bisa kayak nyesel. Nah, itu sayang banget. Jadi momen seperti ini tahan diri, please rem diri kalian, sayangi uang kalian, coba latih analisa kalian, gunakan nomor kecil, jadi begitu market udah bullish akan jauh lebih enak. Thank you. Oke, mungkin ada tambahan juga kan, Suzuki ini sering banget sharing. Mungkin kalau M-nya lagi ada live, Om Ben ada live, Mas Bekti ada live, kita juga boleh join ya nanti buat denger-denger tips dan trik dari mereka. Ya. Oke, mungkin gitu dulu. Thank you banget nih untuk Om Ben, Mas Bekti dan Ko MY, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di sini. Ini memang kali ini sesinya agak spesial karena memang curcol. Kita juga lagi pengen teman-teman yang lain yang di market saham ini juga akan mendengarkan bahwa kita punya problemnya kurang lebih sama. Jadi nggak usah feel sedih atau patah semangat. Aku rasa market akan balik kapannya kita nggak tahu. Yang penting kita tetap semangat, nggak pernah jangan sampai tuh kita berhenti ya, kecuali memang kamu udah coba berkali-kali terus kayak nggak cocok di market ya udah. Tapi kalau kita udah lama di market, jangan sampai patah semangat terus kita keluar dari market. Biasanya sih aku percaya ada saatnya siklus. Sekarang siklusnya istilah lagi susah cuan, nanti akan ada balik namanya siklus yang bisa membuat kita profit. Ya, oke. Mungkin gitu aja ya. Sehat-sehat untuk semuanya, stay healthy dan sukses selalu, dan cuan pastinya. Kita akan cuan arah. Oke, ya udah, thank you ya untuk semua. Thank you. Selamat siang. Oke, bye. Bye.